Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Episode PMG tinggal 6 episode lagi, tolong bantu Mimin untuk tentuin judul selanjutnya dengan vote novel kesukaan Penatua, dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2416, Membunuh, subscribe Penatua. Bagi para penghuni kota suci, sekelompok orang suci adalah hal yang menakutkan dan menakjubkan untuk dilihat. Jantung mereka berdegup kencang. Lin Feng memproklamirkan suara yang terdengar seperti guntur, dan membuat tubuh orang lebih bergetar. Lin Feng, mereka di sini untuk Lin Feng. Itu membuktikan bahwa Sein dari dinasti marsial surgawi mengetahui hal itu. Orang-orang bahkan lebih gemetar. Kelompok orang suci ini tidak datang dengan damai. Lin Feng, bersiap-siap untuk melarikan diri, kata Mu Chen dan Kaisar Yu. Mereka berdua meringis. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini, mereka bisa merasakan betapa mengerikannya mereka, dan mereka ingin membunuh Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng mengangkat kepalanya, dia tampak benar-benar tidak terganggu. Dia memandang pemimpin kelompok, Qiong Lin, dari kuil api. Saat itu, dia telah menangkap Zetian dan memenjarakannya. 1 orang suci tingkat tinggi, 3 orang suci tingkat rendah, 5 orang suci setengah, mereka benar-benar melebih-lebihkan aku, dia pikir. Jika kuil api telah berhasil mendapatkan Sein tingkat tinggi untuk datang untuk Lin Feng, itu berarti mereka mengambil masalah dengan sangat serius. Itu adalah awan gelap, jadi bahkan jika Lin Feng menghubungi Fortune Shrine atau Tian Ruojian, mereka tidak akan bisa tiba dalam waktu singkat. Kuil api tidak bisa tahu bahwa Lin Feng telah mendapatkan sesuatu yang hebat di makam dewa, dia sekarang memiliki dunia langit bertabur bintang dan dewa bintang telah mengirimkan pengetahuannya kepadanya. Lin Feng berbalik dan melihat Sein dari dinasti bela diri surgawi, bertanya, kamu anggota kuil api? Lin Feng, aku bukan dari kuil api, mereka hanya mempekerjakanku untuk menonton Tiantai dan mengumpulkan informasi tentangmu. Mengenai kota suci, aku senang di sini. Ki itu baik. Kamu tidak dapat melarikan diri lagi, sehingga misi aku akan segera berakhir, kata Sein dari dinasti bela diri surgawi dengan tenang. Orang-orang di sekitar merasa heran, jadi begitulah. Kuil ingin membunuh Lin Feng, dan dinasti bela diri surgawi ada di sana untuk memata-matai dia. Mengapa kuil, yang mengendalikan dunia, ingin membunuh Lin Feng? Apa yang telah dia lakukan pada mereka? Kerumunan memandangi sekelompok orang suci di angkasa dengan kagum dan terpandang. Bukan hanya orang-orang suci itu, tetapi mereka juga anggota kuil. Jika kamu melepaskan Qiong Yu, selain kamu, kami tidak akan menuduh orang lain, kata Qiong Lin dengan keras. Dia tampak mengesankan dan menakjubkan. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Begitu, jadi kuil ingin menyerang orang biasa lagi. Itu semua tergantung padamu, kata Qiong Lin dengan dingin. Begitukah, kata Lin Feng. Dia memiliki senyum yang tahu di sudut mulutnya. Dia melambai dan berkata, guru, menjauhlah. Little Lin Feng, Mu Chen, Kaisar Yu, dan yang lainnya tampak sangat khawatir. Lin Feng ingin bertarung melawan kuil. Bagaimana dia bisa? Minggir, aku bisa menyelesaikan masalah ini, kata Lin Feng dengan tenang. Mu Chen dan yang lainnya heran, tetapi mereka mengangguk dan pindah. Lin Feng berkata, selama aku belum mati, jika kamu menyentuh salah satu temanku, aku akan membunuh Qiong Yu dengan kejam. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Para orang suci berbaris. Kerumunan sangat ketakutan. Sekali pandang, dan orang-orang itu bisa membunuh mereka semua secara instan. Mari kita lihat bagaimana kamu berniat membunuhku, kata Lin Feng pada Qiong Lin. Qiong Lin melintas ke depan. Dia adalah Sein tingkat tinggi, dan bertarung melawan Lin Feng mudah. Alasan mengapa dia membawa yang lain hanya untuk memastikan, kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seberkas cahaya melesat melintasi langit, itu tampak seperti bintang jatuh. Langit mulai menyala seketika. Tanah di bawah kaki Lin Feng mulai bergerak, berubah menjadi lautan magma dan api, dan musuhnya bahkan belum tiba. Sesuatu hancur dengan nada tajam dan jelas. Orang yang berdiri di belakang Lin Feng tanpa mengatakan apapun akhirnya pindah. Dia tumbuh menjadi ukuran raksasa dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dia meraung marah, suaranya berubah menjadi kekuatan gelombang suara yang kuat yang meniup semua energi yang masuk. Nyala api meledak dan menghilang. Kerumunan melihat kera emas raksasa di belakang Lin Feng, puluhan zang tinggi. Udara berdenyut dengan kehadiran binatang buas tertinggi. Suasana berderak ketika dia bernafas. Qiong Lin sangat cepat, dia telah mendarat di depan Lin Feng dalam sekejap mata, tetapi pada saat itu, dia mulai bergetar. Sebuah tangan raksasa menyapu ke arahnya. Kelima jari itu tampak seperti gunung. Kerumunan tercengang. Kultivator itu ada di sana untuk melindungi Lin Feng, dan sangat kuat. Semua bangku dan panggung pertempuran semua meledak. Bangunan ratusan li hancur berantakan. Banyak pembudidaya kuat meledak seketika juga. Jiwa mereka meledak, tidak mampu menghadapi tekanan. Ketika orang suci bertempur, itu adalah kiamat bagi orang normal. Suara logam yang mengerikan menyebar di udara, Qiong Lin remuk ke belakang. Tangan emas raksasa terus bergerak ke arahnya. Siapa kamu, Yang Mulia? Teriak Qiong Lin dengan putus asa. Dia takut, kekuatan berat yang menakutkan menindasnya. Tidak ada yang menjawab, tangan raksasa itu terus bergerak ke arahnya. Dia merasa tidak berdaya. Seberapa kuat, pikir kerumunan di tanah.
Bagaimana kera itu bisa begitu kuat? Qianglin sudah sangat kuat, tetapi kera itu bisa memaksanya kembali dalam sekejap mata. Luar biasa, dan meskipun Qianglin mundur dengan putus asa, tangan raksasa itu terus mendekatinya. Qianglin melepaskan kekuatan api sebanyak yang dia bisa. Dia sekarang mandi dalam nyala api, kekuatan api aslinya mengubah atmosfer di sekitarnya menjadi lautan api yang meledak. Break, teriak Qianglin, melepaskan matahari untuk bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Sebuah ledakan luar biasa menutupi langit. Dan tangan kera emas raksasa itu meraih Qianglin. Apa yang harus aku lakukan dengannya? Si kera emas raksasa bertanya kepada Lin Feng. Jantung Lin Feng berdebar kencang. Tidak heran sapi tua itu begitu percaya diri. Binatang buas itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kera emas mengendalikan beberapa jenis kekuatan asli, semuanya pada tingkat maksimum. Dia adalah bestial Saint tingkat tinggi yang mengerikan. Bunuh, kata Lin Feng tegas. Kera itu menghancurkan Qianglin di tangannya, suara berderak menyebar. Dia menarik tangannya kembali dan melihat lengan yang mencuat dari tangannya yang tertutup. Kera itu menggeram dengan ganas. Tidak, Qianglin berteriak putus asa. Dia hancur. Dia melepaskan kekuatan sambil berteriak, tetapi lambat laun, suaranya semakin pudar. Ketika kera membuka tangannya, hanya beberapa helai api Qi yang tersisa, Qianglin telah menghilang. Fiu, kerumunan tercengang dan menarik napas panjang. Itu adalah orang suci yang benar-benar menakutkan. Dia bisa membunuh Saint tanpa bergerak, dia bisa berteriak dan membunuh kelompok orang raksasa. Para penggarap kuat dari kuil api tercengang. Lin Feng memiliki pelindung yang adalah Saint yang tak tertandingi. Qianglin adalah Saint tingkat tinggi, dan terbunuh dalam sekejap mata. Para anggota dinasti bela diri surgawi, Tiantai, dan Universitas Juara juga tercengang. Pada saat itu, sosok raksasa menyusut lagi. Kera itu sekarang tingginya hanya 3 meter, berdiri dengan tenang di belakang Lin Feng. Kerumunan itu hanya terperangah. Lin Feng kembali, dan orang suci bisa terbunuh. Di belakangnya adalah bestial Saint yang menakutkan. Lin Feng baru saja mengatakan menyuruhnya untuk membunuh, dan pelindungnya telah membunuh orang suci itu dari kuil. Bab 2417, Saint Lin Feng, Subscribe Penatua. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang tiba-tiba lupa tentang upacara akbar itu. Para anggota kuil api menatap kera raksasa di belakang Lin Feng, gemetar sekarang. Mereka tahu seberapa kuat Lin Feng, tak tertandingi dalam budidayanya. Mereka juga tahu seberapa kuat Saint tingkat tinggi manapun, terutama Saint tingkat tinggi dari kuil, dan mereka berasal dari kuil api. Seorang Saint tingkat tinggi memiliki setidaknya satu jenis kekuatan asli pada tingkat maksimum, dan Qianglin terbunuh dalam satu serangan. Satu serangan, dan Qianglin telah meninggal. Kencing sekarang. Beritahu wanita itu bahwa kami akan menyelesaikan akun. Jangan menyusahkan orang lain, atau dia akan menerima mayat Qiongyu, kata Lin Feng dengan dingin. Semua anggota kuil api meringis. Lin Feng mengatakan kepada mereka untuk mengencingi dan mengancam mereka. Wanita itu telah mengirim pasukan besar, yakin mereka akan berhasil membunuh Lin Feng. Namun, tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Qianglin, seorang Saint tingkat tinggi, telah terbunuh karena seorang pembudidaya yang menakutkan melindungi Lin Feng. Bisakah mereka membunuh Lin Feng sekarang? Mereka sudah bisa menganggap diri mereka beruntung karena tidak mati di sini. Ayo pergi, kata salah satu dari mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan pergi. Mereka datang dengan tampak bermartabat dan agung, mereka pergi dengan ketakutan. Banyak orang tercengang. Orang-orang kudus tampak bermartabat dan agung, banyak orang memandang mereka seolah-olah mereka adalah dewa, dan pembudidaya terkuat mereka segera terbunuh. Dan sekarang Lin Feng telah memberitahu mereka untuk kencing. Semua orang berbalik dan menatap Lin Feng. Apa yang telah dialami Lin Feng dalam dekade-dekade sebelumnya? Bagaimana dia bisa berubah begitu banyak? Kerumunan tidak bisa mempercayainya. Dan siapa kultivator menakutkan yang melindunginya? Saint Celestial Martial Dinasti Saint, kata Lin Feng pada saat itu. Dia tersenyum dingin. Wajah Celestial Martial Dinasti Saint membeku secara tidak wajar. Brother Lin, kamu luar biasa, seperti yang diharapkan, kata Saint dari dinasti bela diri surgawi, tersenyum dengan canggung. Dia tidak terlihat semegah sebelumnya. Kera emas di belakang Lin Feng bisa membunuhnya dengan mudah. Yang mulia, aku ingat dengan jelas apa yang baru saja kamu katakan, tersenyum Lin Feng. Mulut suci Celestial Martial Dinasti berkedut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat marah di kuil api. Mereka tidak bisa berurusan dengan Lin Feng. Tentu saja, mereka tidak tahu Lin Feng akan didukung oleh seorang kultivator yang mengerikan. Lin Feng, aku akan memberitahumu secara langsung. Jika bestial Saint itu ingin membunuhku, aku tentu saja tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Itu adalah takdir aku. Ngomong-ngomong, itulah yang terjadi, dinasti marsial surgawi ada di kota suci, dan itu tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Saint dari dinasti marsial surgawi tetap tenang dan melanjutkan, ngomong-ngomong, jika bestial Saint yang menakutkan itu membunuhku, apa yang bisa kulakukan? Kamu terlalu memikirkan diri sendiri, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia berkata dengan tenang, karena kamu mengatakan itu, aku akan memberimu kesempatan. Ini adalah upacara akbar hari ini, para murid yang lebih muda semuanya berkelahi. Kamu dan aku, mari bertarung. Petik 2.
Orang-orang dari dinasti bela diri surga tertegun. Lin Feng ingin bertarung melawannya. Dia tidak tahu banyak tentang Lin Feng. Dia hanya tahu dia sangat berbakat dan bahwa kuil ingin membunuhnya. Tetapi bagaimanapun juga, Sein dari dinasti bela diri Celestial telah menjadi Sein selama ribuan tahun. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng, dia yakin Lin Feng tidak akan bisa membunuhnya. Hanya kera emas yang mengancamnya. Benarkah? Tanya Santo dinasti bela diri surgawi. Tentu, kata Lin Feng, berkedip ke depan. Kerumunan tercengang. Lin Feng ingin menantang orang suci. Dia adalah Sein tingkat rendah. Lin Feng telah menghilang selama beberapa dekade, dia tidak bisa menjadi Sein tingkat rendah. Dia benar-benar setengah suci, kan? Semua orang ingin tahu. Mereka berpikir bahwa Lin Feng berani bertindak seperti itu karena dia adalah anggota kuil peruntungan, dan kuil peruntungan melindunginya. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Feng telah menjadi orang suci hanya dalam beberapa dekade. Tapi Lin Feng menantang Santo dinasti bela diri surgawi. Baiklah, kata Santo, perlahan berjalan ke depan. Rasanya seperti bumi dan langit berada di ambang titik beku. Mari kita lihat seberapa kuat seorang jenius dari kuil keberuntungan. Kata Sein of the Celestial Martial Dynasty, menatap Lin Feng. Dia terdengar dingin dan terpisah. Dia melesat ke depan saat semuanya membeku di sekelilingnya. Lapisan es muncul di sekitar tubuh Lin Feng, dan dia merasa jiwanya mulai membeku. Kekuatan es berusaha mencegahnya melepaskan kekuatannya sendiri. Sein Celestial Martial Dynasty Sein berubah menjadi seberkas cahaya. Jubahnya ditutupi lapisan es, berkilauan di bawah cahaya. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng. Mati, sebuah kuali es raksasa bergerak menuju Lin Feng. Es di kuali berubah menjadi benang kekuatan es asli. Setiap utas sepertinya membekukan jiwa seorang kultivator. Lambat, Lin Feng melepaskan kekuatan lambat, dan benang es ki melambat, Lin Feng bisa melihatnya lebih jelas. Dia juga bisa melihat gerakan para Sein dengan lebih jelas. Lin Feng bergerak juga, mengangkat jarinya dan melepaskan kekuatan menyerap. Seekor naga yang menyerap segala sesuatu dengan caranya bergerak ke arah kuali. Dua macam kekuatan asli bertabrakan dan hancur. Lin Feng menatap lawannya, dia tampak misterius dan tak terduga. Singgasana, teriak Sein Celestial Martial Dynasty dengan luhur. Singgasana es muncul dan berputar di sekelilingnya. Itu berisi Raja Qi. Masuk, kata Lin Feng. Sein Celestial Martial Dynasty Sein merasakan dunia di sekitarnya berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi kegelapan. Mengupas kehidupan surgawi, kata Lin Feng dengan dingin. Sein Celestial Martial Dynasty Sein ngeri ketika dia merasakan hidupnya dikupas. Bagaimana ini mungkin? Rajaku Daoqi, orang suci itu tercengang. Dia memiliki tubuh tipe raja, dia memiliki kehidupan raja, kinya lebih kuat, dia sangat kuat dan berbakat. Namun, Lin Feng mengelupas Raja Daunnya. Seperti yang diharapkan, teknik takdir surga celestial menakutkan. Aku tidak hanya merasakan apa yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi aku juga dapat menggunakannya untuk membunuh orang dengan menghancurkan takdir mereka, pikir Lin Feng. Itu adalah salah satu hal terakhir yang dia pelajari, tetapi itu juga salah satu hal yang telah dia pelajari sejak lama, puluhan tahun. Dia hanya mengerti dasar-dasarnya sejauh ini. Aku sudah selesai bermain denganmu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia menunjuk pada Sein dinasti bela diri celestial, dan bergerak dalam gerakan kabur. Dia mengembunkan kekuatan cepat di tangannya dan mempercepat, bergerak begitu cepat sehingga mustahil untuk mengikutinya dengan mata. Dan Sein Celestial Martial Dynasty Sein masih terpengaruh oleh kekuatan lambat. Bermain denganku, Sein Celestial Martial Dynasty Sein menarik wajah panjang. Dia telah menjadi Sein tingkat rendah selama bertahun-tahun, dan Lin Feng mengatakan dia bermain dengan dia. 1 juta perangko kematian berubah menjadi neraka dan mengelilinginya. Sein Celestial Martial Dynasty Sein berteriak dengan marah, tahtanya es ada di belakangnya, dia tampak seperti Raja Es. Pedang menakutkan Qi bergerak ke arahnya. Itu adalah pedang penguasa Lin Feng. Tahta meledak, dan es juga. Kencing, teriak Sein dinasti Celestial Martial Dynasty. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan asli es. Dia ingin membekukan Lin Feng. Menyerap, tinju Lin Feng bertabrakan dengan tangannya, berubah menjadi pusaran dan menyerap Rajanya Qi. Wajah Celestial Martial Dynasty Sein berubah pucat pasi saat dia menatap Lin Feng. Dia tidak berpikir dia akan merasa sangat lemah terhadap Lin Feng. Dan kamu berani bertindak sombong di depan aku, kata Lin Feng dengan dingin. Dia memandang Sein dinasti bela diri celestial dengan jijik. Hari-hari ini, Lin Feng melepaskan serangan dengan semua bagian tubuhnya, matanya, tangannya. Sulit untuk bertahan melawannya. Lin Feng mengendalikan begitu banyak jenis kekuatan asli, dia bisa menyerang tanpa benar-benar menyelidik menyerang adalah hal yang wajar baginya. Sein Celestial Martial Dynasty Sein diserang dari semua sisi, dan Qi-nya sedang diserap. Dia sedang diserap dalam pusaran Lin Feng. Dan kemudian dia menghilang sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Para anggota dinasti bela diri celestial tercengang dan ketakutan. Seorang suci baru saja terserap. Lin Feng menggulung lengan bajunya dan perlahan berjalan kembali ke anggota Tiantai. Dia tampak seperti seorang pembudidaya yang tiada taranya dan agresif. Kerumunan menyadari bahwa Lin Feng bukan pria muda yang lembut lagi. Dia menjadi hampir tak tertandingi. Dia telah menjadi raja sejati. Lin Feng tampak seperti raja sejati, dia adalah Sein Lin Feng.
Bab 2418, aku tidak akan melihat siapapun, subscribe Penatua. Kerumunan itu bahkan lebih tercengang daripada ketika kera emas raksasa telah membunuh Qiong Lin, seorang Saint tingkat tinggi. Lin Feng telah menghilang puluhan tahun. Ketika dia pergi, dia masih seorang pembudidaya lapisan Huangqi. Dia telah mempesona selama hari Pathfinder dari daftar ranking imperial, kemudian dia selesai pertama pada pertemuan benua 9 awan. Dia telah kembali dan menghancurkan beberapa klan suci kuno, tetapi orang banyak terutama mengingat Lin Feng sebagai pembudidaya lapisan Huangqi, dan kemudian sebagai seorang kaisar besar. Beberapa dekade bukanlah apa-apa untuk menjadi orang suci. Orang suci adalah pembudidaya legendaris, dan terutama orang suci tingkat 2. Penduduk kota suci bahkan tidak berani membayangkan itu, tapi Lin Feng telah melakukannya. Lin Feng baru saja membunuh seorang Saint tingkat rendah di depan mereka, belum lagi seorang Saint yang berada di puncak kelompok yang kuat di kota suci, dinasti bela diri surgawi. Saint dari dinasti marsial surgawi telah mati, sehingga dinasti marsial surgawi mungkin akan runtuh di beberapa titik. Kerumunan memandang Lin Feng dan anggota Tiantai. Tiantai akan terus meningkat. Ketika seorang pria mencapai Tao, bahkan hewan peliharaannya naik ke surga. Lin Feng telah mencapai pencerahan, jadi Tiantai mengendarai kesuksesannya juga. Kera emas terkejut, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng begitu kuat. Orang ini telah berhasil menjadi pemimpin baru Star World, dia tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Mu Chen, Kaisar Yu, dan yang lainnya tertegun, menganga pada Lin Feng. Mereka tidak pernah berpikir Lin Feng akan sangat berbakat, dia telah berubah begitu cepat. Little Lin Feng, aku benar-benar terkejut, kata Mu Chen, mengambil napas dalam-dalam. Memang, aku masih ingat semua yang kami lalui, puncak Qitian, pertemuan para kaisar. Saat itu ia menunjukkan bakat kamu, dan kemudian kami datang ke dunia besar, dan terus ditindas. Namun, Little Lin Feng terus meningkat, dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat itu, aku masih tidak berpikir dia akan menjadi orang suci begitu cepat. Aku tidak mengira seorang suci akan muncul di Tiantai, jujur saja, Kaisar Yu heran. Muridnya adalah seorang suci, rasanya seperti mimpi. Aku ingin menjadi seperti guru aku, kata Ye Chen, mengepalkan tinjunya. Dia merasa sangat lemah. Paman Lin Feng sangat kuat, Lang Yan heran dan terkejut. Tiantai sangat beruntung. Kerumunan lupa semua tentang dinasti bela diri surgawi dan upacara besar mereka. Aku tidak pernah berpikir Lin Feng sudah akan begitu kuat, desah Dou Sanseng. Dia bangga dan berbakat, tapi dia merasa seperti serangga di depan Lin Feng. Lin Feng berbalik dan melihat anggota dinasti bela diri surgawi. Dia berkata dengan tenang, aku tidak peduli tentang dinasti bela diri surgawi. Namun, aku akan menghancurkan semua yang mengkhianati Tiantai. Petik 2. Semua anggota dinasti bela diri surga bergetar. Mereka merasa konyol, tidak penting, dan malu. Guru, mari kita kembali, kata Lin Feng, tersenyum pada Kaisar Yu dan Mu Chen. Pergi, kembali ke Tiantai, kata Kaisar Yu tersenyum. Sayangnya, sesama muridmu tidak ada di sini, kalau tidak, kita akan mengadakan pesta besar. Ya, kami akan memiliki peluang lain. Kita harus melakukan sesuatu bersama, Lin Feng tersenyum. Dia memandang leluhur Sitian, leluhur, datang ke Tiantai bersama kami. Baiklah, kata leluhur Sitian, tersenyum dan mengangguk. Status sosial Lin Feng berbeda sekarang, ia telah menjadi raja. Dia sekarang bisa lebih informal dengan leluhur. Di dunia kultivasi, kekuatan menjadi dasar untuk kesopanan dan rasa hormat, bukan usia. Tentu saja, Lin Feng biasanya sopan, tetapi dia juga tidak merasa canggung atau malu. Namun, beberapa orang merasa malu dan canggung, seperti leluhur Sutian. Suasana di Tiantai luar biasa dan hidup. Mu Chen, Kaisar Yu, Lin Feng, Tantai, Yun Qingyan, Qin Wu, Ye Chen, Lang Yan, dan banyak lainnya semuanya bersama di jantung Tiantai. Leluhur Xuantian, leluhur Sitian, dan yang lainnya tidak ditugaskan, jadi mereka duduk dimanapun mereka inginkan. Semua orang mengobrol dengan gembira. Lin Feng, bagaimana kamu berlatih kultivasi dan menjadi orang suci? Tanya Yun Qingyan. Matanya berkedip, dia penasaran. Sama seperti itu, kata Lin Feng, mengangkat bahu dan tertawa. Ceritakan kepada kami tentang orang suci. Kami belum pernah bertemu orang suci sebelumnya, kami tidak pernah mengobrol dengan benar. Kami bahkan tidak tahu kekuatan apa yang dikuasai orang suci, kata Yun Qingyan. Ya, Lin Feng, tolong beritahu kami tentang orang suci. Kami sudah lama menjadi Santo Kaisar, dan kami tidak bisa melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Mungkin satu-satunya orang dari Universitas Champion yang menjadi Santo adalah pendiri. Dia tidak menulis apapun tentang itu, kata leluhur Sitian. Dia juga penasaran. Baiklah, Lin Feng setuju. Kamu semua tahu bagaimana rasanya menjadi seorang kaisar yang hebat. Namun, untuk menjadi orang suci, kamu harus memahami apa itu Dao Surgawi. Kekuatan semacam itu tidak dapat dipelajari secara formal, kamu harus melampaui keduniawian untuk memahami. Ketika kamu memahaminya, kamu memiliki kesan kamu telah kembali ke diri sejati kamu menyatu dengan alam, dan tubuh kamu menjadi alam. Kemudian, ketika kamu menggabungkan kekuatan bersama dengan Celestial Dao, itu menciptakan teknik Sein. Dengan begitu, kamu membuat teknik Sein kamu sendiri.
Saat itulah kamu menjadi Half Saint yang pantas, dan ketika kamu melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Ketika kamu seorang Half Saint dan ingin menjadi Saint level rendah, kamu perlu memahami satu jenis kekuatan orisinal, emas, kayu, air, api, tanah, kematian, gelombang suara, dan sebagainya. Apapun mungkin, energi kosmik dan Dao adalah kekuatan asli, dan Dao surgawi adalah versi yang lebih maju. Kamu mengerti ketika kamu memiliki pemahaman dan pengetahuan energi yang maju. Kekuatan berat dan kekuatan menindas dan kekuatan bumi semuanya termasuk dalam kategori yang sama, kekuatan asli bumi. Kekuatan es, dan kekuatan hujan semua termasuk dalam kategori yang sama juga, kekuatan air asli. Ketika kamu memahami satu jenis, kamu dapat melakukan serangan yang menakutkan, kamu dapat memadukan kekuatan asli bersama dengan Celestial Dao. Ketika kamu berhasil melakukan itu, kamu menjadi orang suci tingkat rendah. Saint dari dinasti bela diri Celestial memahami kekuatan orisinal dari air, es, dan es. Dia menggabungkannya dengan Celestial Dao dan itulah bagaimana dia menciptakan tahta es. Dia bisa dengan mudah membunuh Half Saint, tapi itu jauh dari cukup baginya untuk menjadi Saint tingkat tinggi. Untuk itu, kekuatan asli kamu harus mencapai level maksimum. Misalnya, kamu harus memahami setiap kekuatan tipe bumi untuk membuat kekuatan asli bumi kamu mencapai tingkat maksimum, kekuatan berat, kekuatan opresif, kekuatan pertahanan bumi, dan sebagainya. Kemudian, ketika kamu memahami dengan benar, kekuatan asli kamu mencapai tingkat maksimum. Aku belum bisa melakukannya. Mengenai orang suci yang tak tertandingi, ini bahkan lebih rumit. Banyak orang suci tingkat tinggi memahami banyak jenis kekuatan asli pada tingkat maksimum dan tidak menjadi orang suci yang tiada taranya seperti keramas. Untuk menjadi orang suci yang tiada taranya, kamu harus menyatukan kekuatan khusus yang asli bersama. Semua orang dengan hati-hati mendengarkan Lin Feng. Itu menakjubkan, dia memberitahu mereka tentang orang suci yang legendaris. Membuat satu jenis kekuatan asli mencapai level maksimumnya terdengar seperti sesuatu yang sangat sulit. Orang-orang kudus tidak lagi dari dunia yang sama dengan mereka. Guru, ketika kamu membuat aku bermimpi dan berlatih kultivasi, apakah niat itu kekuatan asli? Tanya Lang Yan. Memang, dikonfirmasi Lin Feng. Tidak heran. Aku bisa merasakan bahwa Dao aku telah menembus, tetapi aku juga tahu bahwa kekuatan semacam itu dalam mimpi itu tidak terjangkau bagi aku saat ini. Aku perlu lebih banyak berlatih kultivasi. Aku berharap aku akan menjadi sekuat kamu suatu hari nanti, Guru. Petik 2. Kamu akan memiliki peluang, Lin Feng tersenyum. Dia memandang Mu Chen dan Kaisar Yu. Guru, Tiantai mengalami banyak hal saat ini. Silakan pilih beberapa murid Tiantai, orang-orang yang termotivasi, berbakat, loyal kepada Tiantai, dan bahkan jika mereka tidak sangat berbakat, beberapa yang sangat tekad, bijaksana, dan baik hati. Aku ingin memberi mereka kuliah. Aku ingin membantu mereka. Petik 2. Mu Chen terkejut, tetapi mengangguk setuju, baiklah, itu pasti akan membantu mereka. Bisakah kami juga menghadiri kuliah kamu? Petik 2. Kamu membuatku tersanjung, Guru, kata Lin Feng, tersenyum masam. Dia pasti ingin membantu kedua gurunya, tetapi tidak dengan memberi mereka kuliah. Meskipun gurunya mau hadir, Lin Feng tidak bisa menerima, dia memiliki kesan itu tidak sopan. Lin Feng, kami juga ingin menghadiri kelas kamu, leluhur Sitian berkata kepada Lin Feng. Tidak masalah, leluhur, Lin Feng setuju. Lin Feng, Zhu Tian ingin datang dan meminta maaf, kata leluhur Sitian. Dia sudah melakukannya sekali, tapi dia kecil dan sengsara. Aku seorang mahasiswa Universitas Champion, tetapi aku tidak bisa mentolerir melihat orang-orang kecil di puncak hierarki di Universitas Champion, jawab Lin Feng dengan tenang. Leluhur terkejut, tetapi tidak banyak. Mereka mengangguk, kami mengerti. Aku ingin melaporkan sesuatu, kata seseorang pada saat itu. Orang itu berdiri di gerbang. Bicaralah, jawab Mu Chen. Pemimpin baru dinasti bela diri surgawi, serta beberapa anggota pendiri, ada di sini bersama beberapa orang yang mengkhianati Tiantai. Mereka di sini untuk meminta maaf, kata orang itu. Kerumunan mengerti bagaimana dinasti marsial surgawi rasakan. Mereka takut pada Lin Feng. Mereka bahkan datang untuk meminta maaf. Mereka semua memandang Lin Feng, dan Lin Feng berkata, aku tidak melihat mereka. Katakan saja 3 kata pada mereka, lakukanlah dengan baik. Petik 2. Ya, jawab murid itu. Kerumunan bergidik. Mereka yang telah mengkhianati Tiantai mungkin akan mengalami kesulitan. Juga, aku mendengar bahwa Saint dinasti Chanaan ingin datang untuk mengunjungimu, kata murid itu. Kerumunan bergetar lagi. Seorang suci ingin datang untuk mengunjungi mereka. Beritahu mereka bahwa aku tidak akan menerima tamu selama 7 hari. Mereka bisa datang dalam 7 hari dan setelahnya, kata Lin Feng. Murid itu membungkuk dan pergi. Orang-orang takjub. Seorang suci ingin datang dan mengunjungi Lin Feng, dan Lin Feng hanya mengatakan dia tidak akan melihat siapapun selama 7 hari. Luar biasa. Leluhur Universitas Champion juga tercengang. Jika mereka tidak bertemu Lin Feng ketika dia jauh lebih lemah, mereka tidak akan pernah bertemu dengannya. Bab 2419 Ceramah, Subscribe Penatua. Di bagian tengah Tiantai adalah sebuah ladang. Banyak murid berkumpul di sana, mereka berdiri di 2 garis raksasa.
Di antara mereka ada sajadah. Mereka semua menatap seorang pria muda dengan kekaguman. Dia mengenakan pakaian putih, dia terlihat bersih, tenang, dan tenang. Namun, semua orang tahu bahwa pemuda itu dapat membunuh orang suci tingkat rendah dengan mudah. Dia telah menghancurkan beberapa anggota kuil juga. Dia juga menolak untuk melihat orang suci karena dia sibuk. Dia adalah legenda hidup. Sekarang dia akan mengajari mereka beberapa konsep, sungguh luar biasa. Orang bisa membayangkan betapa bahagianya kerumunan itu. Aku pernah mendengar bahwa saudara Langyan menerima beberapa pengetahuan darinya, itulah cara ia mengalahkan si Xuan. Dia banyak berkembang setelah menerima transmisi guru Lin Feng. Dalam beberapa detik, dia mungkin bisa membuat kamu maju lebih dari yang kamu lakukan dalam 10 tahun dengan berlatih sangat keras, pikir seseorang. Peluang seperti itu sangat langka. Duduk, kata Lin Feng, tersenyum dengan sabar. Dia sama sekali tidak terdengar pengap, agak ramah dan santai, tetapi para murid gelisah. Mereka semua duduk di atas sajadah dan memandang Lin Feng. Kamu semua memiliki level kultivasi yang berbeda. Kamu semua mempraktikkan berbagai jenis kultivasi. Aku tidak bisa memberikan kuliah yang seragam untuk kamu. Namun, aku ingin mengatakan beberapa hal. Ketika aku mulai berlatih kultivasi, tingkat kultivasi aku jauh lebih rendah daripada kamu. Aku mulai pada layar Qi. Kembali pada hari-hari, aku mengagumi pembudidaya. Bagi aku, pembudidaya lapisan Xuan Qi dan lapisan Tian Qi adalah pembudidaya luar biasa. Tingkat seperti itu di luar jangkauan aku. Jika aku tidak berpikir seperti itu, aku tidak berpikir aku akan mengalami kemajuan sama sekali. Aku tidak akan pernah menjadi seorang kultivator tingkat Tian. Tapi sekarang aku orang suci, apa lapisan Tian Qi bagiku? Lin Feng mulai dengan tenang. Orang-orang bergetar. Memang, mereka tidak bisa melupakan bahwa Lin Feng dulu sangat lemah di masa lalu. Dia juga mengagumi orang lain. Sekarang dia jauh lebih kuat daripada orang-orang dari lapisan Tian Qi yang dia kagumi sekali. Jangan berpikir bahwa kamu tidak bisa melampaui aku bahkan jika kamu bodoh. Jangan pernah menyerah, bakat-bakat agung tumbuh dengan lambat. Banyak orang yang cerdik, tetapi mereka masih memiliki bakat yang baik, mereka berlatih perlahan, tetapi mereka juga bisa menjadi sangat kuat. Bakat bermanfaat sampai titik tertentu, itu saja. Bakat tidak dapat menentukan tingkat kultivasi yang akan kamu capai dalam hidup kamu, apa yang kamu lakukan, hati, kata Lin Feng. Banyak orang merasa sangat bertekad. Hatimu, itulah niatmu. Niat kamu membuat kamu tidak bisa dipatahkan. Kamu bisa membungkuk, tetapi tidak patah. Tetapi kamu juga harus realistis, kultivasi adalah sesuatu yang kamu lakukan langkah demi langkah. Kamu harus bertekad untuk menjadi lebih baik setiap hari. Suatu hari, kamu akan mencapai akhir. Petik 2. View, orang-orang sangat bersemangat, mereka semua bernapas dengan cepat. Jantung mereka berdebar kencang, mencapai akhir. Baiklah, aku hanya ingin memberitahumu hal-hal itu. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepada aku, tersenyum Lin Feng. Jangan merasa tidak enak, tanyakan aku apapun. Guru, kata seorang pemuda botak yang berdiri dengan cepat. Semua orang menatapnya, dia tampak gugup dan terus menggaruk kepalanya. Guru, aku sangat gugup, maaf. Aku sekarang seorang kaisar tingkat tinggi, aku mengerti energi kosmik bumi. Namun, aku tidak bisa mengerti Dao, bagaimana aku bisa mengerti Dao dan bagaimana aku tahu Dao mana yang menjadi milik aku. Petik 2. Kebanyakan orang mengerti Dao ketika mereka adalah kaisar besar, tetapi beberapa orang muda yang berbakat dan luar biasa memahami Dao ketika mereka masih kaisar, seperti Lin Feng, Chu Chun Qiu, dan Ji Chang telah kembali pada hari-hari. Kemarilah dan gunakan kekuatan terbaikmu untuk menyerangku. Biarkan aku merasakan energi kosmik kamu, kata Lin Feng kepada pria muda itu. Dia terkejut dan mengangguk, Guru, aku tidak ingin tidak sopan. Dia membungkuk di depan Lin Feng dan menyerangnya. Kekuatan berat yang kuat bergerak menuju Lin Feng. Tinju pemuda botak itu menjadi seberat gunung, kekuatannya menindas seperti longsoran salju. Tentu saja, itu tidak bisa melakukan apapun pada Lin Feng. Lin Feng berdiri dan pria muda botak itu merasakan kekuatan yang menindas mengelilinginya. Itu menyakitkan. Kekuatannya 1 miliar kali lebih kuat daripada milikku, itu juga merupakan jenis energi kosmik, pikir pemuda botak itu. Lin Feng bergerak ke arahnya, mengelilinginya dengan kekuatan tanah longsor dan kekuatan gelombang pasang surut. Seolah-olah bumi telah menindasnya. Dao adalah akumulasi. Untuk memahami Dao, kamu harus mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kamu tidak bisa hanya belajar dan belajar Dao seperti ini. Aku pertama kali memahami hidup dan mati Dao. Aku ingat, ketika aku mengerti Dao, aku berada di medan perang negara surgawi. Aku membunuh banyak kultivator yang kuat sebelum memahami Dao. Ada banyak mayat di sekelilingku. Orang lain hanya bisa memberi kamu nasihat tentang Dao, tetapi mereka tidak dapat membantu kamu menemukan Dao kamu. Petik 2. Semua orang mendengarkan Lin Feng. Saat Lin Feng berjalan ke arah pemuda itu, kekuatannya menjadi terlalu menindas, dan dia jatuh di pantatnya. Ketika kekuatannya menghilang, dia menutup matanya dan memvisualisasikan kekuatan yang baru saja digunakan Lin Feng, niat bumi murni yang telah dia lepaskan. Kamu layak mengajar, tersenyum Lin Feng. Dia berjalan kembali ke kursi aslinya. Dia telah membantu pemuda botak itu merasakan kekuatan yang dia pelajari, jadi sekarang dia harus mempelajarinya sendiri, Lin Feng tidak bisa belajar untuknya.
Guru Lin Feng mengajar kita secara pribadi, kita harus mengambil kesempatan ini. Sangat jarang, menyadari banyak murid. Guru, aku seorang kaisar tingkat rendah, dan aku sudah terjebak pada level ini untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak bisa menerobos. Apa yang harus dilakukan? Tanya seseorang, berdiri. Berapa lama kamu tidak bepergian? Tanya Lin Feng. 2 tahun. Selama 2 tahun itu, kamu hanya berlatih dan bermeditasi sendirian, dan kamu belum berhasil menerobos. Tanya Lin Feng. Memang, aku tidak bisa menerobos. Tapi aku bisa merasakan energi kosmik aku cukup kuat. Petik 2. Kemarilah, kata Lin Feng dengan santai. Siswa itu berjalan menuju Lin Feng. Tiba-tiba, Lin Feng bergerak seperti angin, kekuatan yang menakutkan mengelilingi kultivator itu dan merusak niatnya. Dia memiliki kesan dia akan mati. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi itu juga kesempatan. Jika dia sedikit lebih kuat, dia akan bisa menghindar. Tidak, teriak siswa itu, dengan marah. Kemudian, dia bergerak dengan angin, mengubah posisinya dan melepaskan lampu pedang yang berdengung di sekelilingnya. Tapi dia masih merasa bahaya mendekatinya. Gelombang ki bergulir ke arahnya. Itu turun dari langit dan bergerak menuju bahunya secepat kilat. Angin. Penggarap itu melepaskan kekuatan angin dan bergerak secepat yang dia bisa, tetapi begitu dia menghindar, lebih banyak kekuatan bergerak ke arahnya. Itu tidak berhenti, kekuatan terus menyerangnya. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Feng, yang sudah duduk di atas sajadah. Itu, kerumunan tercengang. Murid itu bertempur melawan apapun dalam kegilaan. Dia terlihat gila. Dia memiliki kesan dia akan mati. Ini benar-benar sebuah ilusi, tujuannya adalah untuk melepaskan potensi penuhnya seolah-olah dia akan mati. Guru itu menindasnya, dia harus mengelak, jika tidak, dia akan mati. Petik 2. Kerumunan mengerti. Sang guru ingin melihat berapa lama dia akan bertahan. Pada saat itu, udara bersenandung, dan ki yang lebih kuat diluncurkan. Kerumunan mengerutkan kening. Aku menerobos. Ilusi menghilang, dan murid itu berhenti dengan canggung. Energi kosmiknya bersenandung di sekitarnya. Dia heran ketika dia mengerti apa yang terjadi padanya. Dia membungkuk di depan Lin Feng dan berkata, "Terima kasih banyak, guru." "Kamu mengerti sekarang?" tanya Lin Feng. "Aku mengerti. Kamu menindas aku, tetapi itu tidak nyata. Itu hanya membuat aku berpikir aku akan mati. Aku hanya punya 2 pilihan, melampaui diri aku dan menerobos, atau mati." Petik 2. Memang, mati, atau menerobos. Tetapi untuk mencapai itu, kamu harus telah mencapai tingkat tertentu juga, energi kosmik kamu harus sudah di atas. Kali ini, kamu hanya perlu sedikit tekanan. Untuk mencapai itu, kamu harus keluar dan bepergian. Itu sebabnya para kultivator melakukan perjalanan sepanjang waktu, kamu harus berjuang melawan musuh untuk menjadi lebih kuat. Mempertaruhkan hidup kamu sering menjadi bagian dari permainan. Itulah cara kamu melepaskan potensi penuh kamu, ketika musuh kamu menindas kamu. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Lin Feng mengajarkan hal-hal baru kepada semua orang. Kuliah itu berlangsung selama 3 hari. Namun, bagi mereka, rasanya seperti mereka telah menyelamatkan 30 tahun. Semua orang kagum pada Lin Feng. Sungguh luar biasa menghabiskan waktu bersama seorang kultivator legendaris. Mereka akan selalu menghormatinya, mereka tidak akan pernah mengkhianati Tiantai, mereka berutang Tiantai untuk kesempatan ini. Bab 2420, Terbang ke Atas. Subscribe Penatua. Setelah ceramah, Lin Feng memberi gurunya banyak mantra, keterampilan, teknik, dan senjata. Dia hanya memberi mereka yang besar. Dia bahkan memberi mereka beberapa senjata santo yang dia dapatkan setelah membunuh orang. Little Lin Feng, hal-hal itu bagus karena kamu berada di Tiantai, tetapi jika kamu tidak di sini, orang-orang akan memusnahkan kami untuk barang-barang itu. Seperti ketika kamu memberi Langyan senjata Sein di depan semua orang, itu menakutkan. Apakah kamu benar-benar berpikir itu hal yang baik bagi Langyan untuk memiliki Science Weapon? Tanya Mu Chen, dengan mudah melihat masalahnya. Guru, aku mengerti maksud kamu. Aku juga memikirkan hal itu, itulah mengapa aku memberi Langyan senjata Sein pelindung. Dia tidak bisa menggunakannya untuk menyerang, dia hanya bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagian besar pembudidaya tidak dapat melakukan apapun padanya. Ketika aku bepergian, aku akan meninggalkan 9 bestial sains tingkat rendah di sini untuk melindungi Tiantai. Mereka akan menjadi pelindung Tiantai. Aku yakin mereka akan dapat melindungi Tiantai selama ribuan tahun, apapun yang terjadi. Orang suci tingkat tinggi tidak mungkin datang ke dunia yang lebih rendah. Petik 2. 9 orang suci bestial sebagai pelindung. Mu Chen dan Kaisar Yu tercengang, baiklah, memang, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Tiantai dengan penggarap seperti itu, kecuali kuil datang secara pribadi. Kuil api adalah kuil yang paling banyak bermasalah denganku. Aku menculik keturunan kuil api, itulah sebabnya mereka tidak berani mencoba sesuatu yang terlalu berisiko. Mereka mungkin tidak akan mencoba apapun untuk saat ini. Di masa depan, jika hubungan aku dengan kuil api semakin buruk, aku akan mengurus Tiantai. Petik 2. Baiklah, terdengar seperti rencana, kata Mu Chen, tersenyum dan mengangguk. Kurang dari 100 tahun, Tiantai akan menjadi salah satu kelompok terkuat, aku pikir. Guru, apakah kamu punya berita dari sesama murid aku? Tanya Lin Feng.
Mu Chen dan Kaisar Yu tetap diam. Lin Feng memandang ekspresi mereka dan bertanya, apa yang terjadi, dan apa yang kamu sembunyikan dari aku, guru? Katakan padaku. Petik 2. Little Lin Feng, Tianqi adalah. Mu Chen menghela nafas. Wajah Lin Feng menegang, ada apa dengannya? Ada sebuah gunung Buddha di kota suci, legenda itu mengatakan kamu perlu mendaki 99.999 langkah untuk mencapai pencerahan sebagai seorang pembudidaya Buddha. Kamu pernah mendengar tentang legenda itu, bukan? Petik 2. Memang, Lin Feng mengangguk. Pertama kali dia tiba di kota suci, Huang Fulong dan Tantai memberitahunya tentang hal itu. Dikatakan bahwa mereka yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk mencapai puncak telah melakukannya dalam 3 tahun, tidak mungkin melakukannya dengan terbang. Para pembudidaya yang mencoba mati. Ada juga legenda lain yang mengatakan bahwa ada seorang Buddha yang tiada taranya di puncak, tetapi banyak orang yang berhasil mencapai puncak menjadi iblis yang tiada taranya. Tianqi telah mencoba memanjat gunung itu berkali-kali, dia juga gagal berulang kali. Tianqi berhasil mencapai puncak. Dia tidak menjadi Buddha, dia menjadi iblis. Dia kembali sekali, bersujud 3 kali membenturkan kepalanya ke tanah, lalu dia berkata dia tidak ada hubungannya dengan guru dan sesama murid lagi, kata Mu Chen. Mengerikan baginya untuk berpikir. Tianqi adalah salah satu murid langsungnya, seperti seorang putra baginya. Tianqi dulu lembut, dan sekarang dia telah menjadi iblis, jadi dia memutuskan untuk memutuskan semua ikatan. Kapan itu terjadi? Tanya Lin Feng suram. Tepat sebelum dinasti Kanaan mulai naik. Dikatakan bahwa kebangkitan dinasti Kanaan ada hubungannya dengan Gunung Buddha, kata Mu Chen. Di mana Tianqi? Tanya Lin Feng. Aku tidak tahu, aku belum mendengar apapun darinya sejak dia pergi. Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening. Dia menatap ke kejauhan dan tiba-tiba berteriak, pemimpin dinasti Kanaan, cepat dan datang ke Tiantai untuk melihat aku. Semua orang di kota suci mendengar suaranya. Tanah bergetar pada kata-katanya. Pemimpin dinasti Kanaan, cepat dan datang ke Tiantai untuk melihat aku. Suaranya bergema lama sekali. Banyak orang mengangkat kepala dan gemetar ketakutan, itu mungkin suara Lin Feng, dia adalah satu-satunya yang bisa berteriak begitu keras dan terutama membuat pemimpin dinasti Kanaan datang ke Tiantai. Banyak orang menghela nafas, pada tingkat kultivasi itu, orang-orang tampaknya milik dunia lain. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seperti yang diharapkan, setelah waktu yang singkat, sekelompok orang dari dinasti Kanaan tiba dan berhenti di luar Tiantai. Mereka tidak mendarat, seseorang langsung berkata dengan dingin, apa hubungan dinasti Kanaan dengan Gunung Buddha? Orang-orang itu memandang Lin Feng dengan heran. Pemimpin kelompok itu adalah Santo, dia juga kaget. Dia telah menyaksikan Lin Feng secara langsung membunuh Santo dinasti bela diri surgawi selama upacara akbar, jadi dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Pada awalnya, dinasti Kanaan adalah klan Buddha Kanaan, kemudian seorang murid memanjat gunung dan memperoleh sutra. Kemudian, dia berlatih sangat keras, dan itulah yang terjadi, seseorang berkata kepada Lin Feng. Kamu ingin mati, teriak Lin Feng dengan dingin. Angin kencang bertiup melewati dan memenggal kepala orang itu. Darah memercik, dan dia mati seketika. Wajah yang lain menjadi pucat pasi. Jika kamu terus berbohong, aku akan membunuh kalian semua, kata Lin Feng dengan dingin. Dia berkata kepada orang suci, bicaralah. Orang suci itu berusaha tetap tenang. Dia berkata kepada Lin Feng, aku adalah pembudidaya gunung Buddha yang dia maksud, lalu aku turun, aku pergi ke klan Buddhis Kanaan dan aku memberi mereka banyak teknik. Lalu aku mengubah nama mereka. Petik 2. Kamu adalah seorang biksu Buddha, kamu bukan seorang penanam iblis. Tanya Lin Feng dengan dingin. Dia tampak kaget dan berkata, agama Buddha adalah penanaman iblis. Pergi, bawa aku ke Gunung Buddha, kata Lin Feng dengan dingin. Orang suci itu berkata, kamu ingin berjalan ke atas gunung. Aku ingin terbang langsung ke atas. Jawab Lin Feng. Kamu tidak menghormati Buddha besar, kata orang itu, tersenyum dingin. Jika agama Buddha adalah penanaman iblis, umat Buddha perlu dihormati. Selain itu, jika aku cukup kuat, apa itu Buddha di depan aku? Kata Lin Feng agresif. Kerumunan itu gemetar di sekitar mereka. Agama Buddha adalah penanaman iblis. Jika aku cukup kuat, apa itu Buddha di depan aku? Karena seperti itu, kamu dan aku akan sampai di puncak. Dia bangkit di udara dan terbang menjauh. Lin Feng melirik anggota dinasti Kanaan dengan dingin dan berubah menjadi seberkas cahaya. Menurut legenda, untuk mencapai pencerahan Buddhis, perlu naik tangga. Orang yang terbang dan mendarat di puncak tewas. Namun, Lin Feng menganggap dirinya cukup kuat untuk terbang langsung ke puncak. Dia bisa membunuh orang suci tingkat rendah dengan mudah, tetapi bagaimana dengan Buddha yang tak tertandingi dari legenda? Lin Feng tidak peduli tentang legenda. Di kota suci, banyak tokoh orang berkedip-kedip. Mereka terbang menuju Gunung Buddha, apakah Lin Feng akan mendarat di puncak gunung? Gunung Buddha dikelilingi oleh air. Orang-orang biasanya tiba dengan perahu. Pada saat itu, dua sosok terbang tinggi di langit. Pemimpin dinasti Kanaan berhenti dan berkata kepada Lin Feng, aku harus berhenti di sini. Jika kamu bisa lulus, aku akan mengikuti kamu. Petik 2. Mari kita lihat siapa yang dengan sengaja membuat misteri dari hal yang sederhana dan menakuti penduduk kota suci, kata Lin Feng, menggulung lengan bajunya.
Dia tidak percaya pada Buddha dan iblis, dia hanya percaya pada kekuatan. Jika seorang Buddha tidak kuat, siapa yang akan percaya pada mereka? Di puncak gunung, harus ada seorang pembudidaya yang kuat. Lin Feng tidak peduli padanya, tapi kali ini temannya punya masalah, jadi dia harus membantu. Temannya bahkan memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan teman dan gurunya, itu terlalu aneh. Energi yang kuat memenuhi udara dan mengelilingi Lin Feng. Lin Feng tidak terkejut seperti yang diharapkan, kekuatan Sein. Tidak heran tidak ada yang bisa terbang ke atas. Tetapi sekarang dia telah memutuskan untuk melanggar aturan. Lin Feng terus berjalan perlahan. Suasana itu menindas. Kemudian, cahaya Buddha diluncurkan dan Lin Feng mendengar seseorang melantunkan mantra dengan suara Brahma yang luar biasa. Seorang Buddha emas yang tiada taranya muncul. Dia terus melantunkan mantra tanpa henti. Banyak orang mengangkat kepala, seperti yang diharapkan. Ada seorang Buddha yang tiada taranya melindungi gunung. Tidak ada yang berani terbang langsung ke atas, tapi Lin Feng berani. Bab 2421, Situasi, Subscribe Penatua. Lin Feng mengangkat kepalanya dan mendengar kultivator Buddha itu berteriak keras. Suasana bergetar. Dia memiliki kesan bahwa jiwanya akan meledak. Namun, Lin Feng berteriak juga, dan kekuatan suaranya melesat ke langit dan bertabrakan dengan teriakan keras kultivator Buddha. Namun, itu baru permulaan. Setelah itu, seorang Buddha emas raksasa-raksasa turun dari langit dan menindas segalanya. Tangannya menghapus langit dan membungkuk pada Lin Feng. Rasanya seperti bumi dan langit berada di ambang kehancuran. Sungguh serangan yang mendominasi. Huff. Lin Feng mendengus dingin. Dia melepaskan kekuatan pedang, yang melesat melintasi langit dan menghancurkan jejak tangan Buddha secara instan. Gelombang suara-suara Brahma terus bergulir dalam gelombang. Tiba-tiba, Lin Feng sendirian di ruang kosong dan hanya bisa mendengar suara Brahma. 108 Sakyamunis muncul dan melantunkan mantra tanpa henti. Mereka ingin dia menyerahkan segalanya dan mati dengan bahagia. Lin Feng merasa jijik dengan teknik semacam ini. Para pembudidaya Buddhis mencoba membunuh orang dengan membuat mereka menyerah. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Lin Feng menghilang. 108 Sakyamunis menembak ke arah Lin Feng. Dia mengangkat tangannya. Lambat, kata Lin Feng. Segala sesuatu di sekitarnya melambat. Pada saat yang sama, ia melepaskan niat pedang yang menakutkan yang berisi kekuatan dewa. Kecepatan manifestasinya sangat luar biasa. Sepertinya dia hanya melepaskan seberkas cahaya yang menyilaukan. Para Buddha kuno meledak satu demi satu. Mereka berubah menjadi lautan emas, yang bergulung dalam gelombang menuju Lin Feng, deru ombak yang mengancam menenggelamkan bumi dan langit. Gelombang suara mantra terus mengambang di sekelilingnya. Mungkinkah tidak ada Buddha yang tak tertandingi di sini? Sepertinya hanya serangan Buddha yang tak tertandingi yang tersisa, tetapi orang yang sebenarnya, pikir Lin Feng. Dia sama sekali tidak melihat lawannya. Serangan itu pasti diciptakan oleh seorang kultivator yang sangat kuat, mungkin seorang Buddha Sein tingkat tinggi, atau serangan yang ditinggalkannya tidak akan sekuat itu. Lampu pedang terus berkedip di sekitar Lin Feng. Dia melompat ke lautan keemasan dan terus berjalan. Hanya pencerahan Buddhis yang dapat memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dari lautan kepahitan yang tak terbatas, tapi Lin Feng tidak tertarik. Sosoknya berkedip, lautan kepahitan tak terbatas, ada cahaya kemasan menyilaukan di mana-mana, terkikis pergi. Orang-orang dari luar tidak bisa melihat puncak gunung Buddha sama sekali. Lin Feng dan Buddha kuno menghilang bersama. Lin Feng bepergian selama berhari-hari. Dia tidak berbalik, dia berakhir di banyak ilusi, tapi Lin Feng mengatasi setiap rintangan. Lin Feng masih berjalan perlahan. Akhirnya, lautan kepahitan lenyap, dan dia akhirnya mendarat di puncak gunung. Ini Gunung Buddha. Lin Feng melihat sekeliling, dia terkejut. Dia tersenyum dingin, ini adalah tempat suci bagi para pembudidaya Buddha. Omong kosong, itu adalah tempat yang jahat dan jahat. Di puncak gunung ada beberapa bangunan. Beberapa orang keluar dari sebuah gedung, semuanya adalah biksu Buddha. Namun, Lin Feng tersenyum dengan dingin ketika dia melihat mereka. Mereka mengenakan pakaian Buddha, tetapi iblis ki mereka bergulung-gulung di sekitar mereka. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa tempat ini akan menjadi wastafel ketidakadilan, kata Lin Feng dengan tenang. Di mana Tianqi? Aku tidak akan mengira seseorang akan datang lewat udara. Sayangnya, kamu bukan seorang kultivator Buddha, desa orang-orang itu. Yang mulia, silakan kembali, kamu seharusnya tidak berada di sini. Siapa yang harus datang ke sini, kalau begitu? Tanya Lin Feng. Orang-orang yang ingin mencapai pencerahan Buddhis, jawab orang itu. Mengapa orang yang ingin mencapai pencerahan Buddhis berubah menjadi iblis? Tanya Lin Feng. Mereka mencapai pencerahan tertinggi. Setelah mereka mencapai pencerahan tertinggi, mereka tidak menjadi Buddha, mereka menjadi iblis, betapa konyolnya. Di mana Tianqi? Tanya Lin Feng. Dia tidak punya waktu untuk membicarakan ini. Tidak ada orang suci di kota suci untuk waktu yang sangat lama, tetapi para biksu Buddha yang datang ke Gunung Buddha menjadi Buddha iblis yang hebat dan menjadi orang suci, bukankah itu pencerahan tertinggi? Tanya orang itu, mengabaikan Lin Feng. Mereka semua kuat, semua orang suci tingkat rendah. Jika Lin Feng tidak datang secara pribadi, dia tidak akan pernah tahu ada pembudidaya yang kuat di sini. Buddha, iblis. Lin Feng tampak marah. Dia mengeluarkan Great Demon Halberd of Desolation, dan kekuatan iblis tiba-tiba bergulung-gulung.
Dia tiba-tiba tampak seperti iblis yang tiada taranya. Dia berkata dengan dingin, jika kamu terus membuat aku membuang-buang waktu, aku akan menghancurkan Gunung Buddha. Orang-orang itu terpana, pembudidaya yang kuat ini adalah pembudidaya iblis. Tianqi ada di sana, kata orang itu, menunjuk sebuah bangunan. Kesadaran Saleh Lin Feng diluncurkan, suara bergerak menyebar di udara. Dia memasuki gedung dan melihat seorang kultivator dengan rambut hitam panjang duduk bersila. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Saudara Lin Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Lin Feng menyingkirkan Great Demon Halberd of Desolation pergi dan berjalan ke depan. Tanah di bawah kakinya hancur. Dia menghancurkan bangunan, dan pembudidaya iblis muncul sendirian di depan Lin Feng. Itu adalah Tianqi. Dia benar-benar berubah, dia tampak seperti iblis sekarang. Rekan sesama murid, Lin Feng mendidih. Kembali pada hari-hari, Tianqi dulu selalu tersenyum. Sekarang, dia benar-benar berubah. Kamu kembali. Aku bukan murid pengikut kedua kamu lagi, kata Tianqi acuh tak acuh. Lin Feng tiba-tiba merasa sangat sedih mendengarnya. Dia mungkin sedih seperti gurunya. Kenapa? Tanya Lin Feng. Aku tidak peduli lagi dengan urusan duniawi. Aku hanya peduli tentang kekuatan. Hanya dalam beberapa puluh tahun, aku menjadi orang suci. Aku menjadi sangat kuat, kata Tianqi dengan tenang. Aku akan mengerti, kata Lin Feng, berbalik. Dia mendarat di depan tangga yang panjang. Ada 99.999 langkah di atasnya. Lin Feng bergerak seperti angin dan menuruni tangga. Setelah waktu yang singkat, dia tiba di kaki tangga. Dia memandangi tangga dan mulai menaikinya lagi. Dia ingin melihat apa yang dialami orang-orang yang menjalani tes itu. Mereka yang tidak jujur dan serius tidak dapat mencapai pencerahan, kata sebuah suara. Lin Feng tidak peduli, dia terus berjalan. Dia bisa merasakan kekuatan yang aneh, tetapi suara itu benar-benar benar, tanpa sepenuhnya jujur, tidak mungkin untuk mencapai pencerahan. Namun, Lin Feng berbeda, karena dia lebih kuat daripada penerbangan tangga. Tidak ada yang bisa menghentikannya. 33.333 langkah. Orang yang membuatnya di sini harus sangat jujur dan beriman, mereka percaya. Pembudidaya Buddha biasanya sangat teguh dan jujur, sesama murid kedua aku adalah orang seperti itu juga, pikir Lin Feng. Dia terus berjalan. Ada beberapa tes ketika dia berjalan menaiki tangga, ilusi yang menguji ambisinya, niat, kejujuran Del. Dia harus melewati semua tes untuk mencapai puncak. Itu bukan tes yang mudah, tetapi Tianqi telah melewati itu sejak lama. Lin Feng berada di langkah 66.666. Dia mulai mengalami kehidupan pembudidaya Buddha dalam ilusi. Semua kehidupan itu tentang iman. Satu-satunya cara untuk terus berjalan adalah iman. Lin Feng terkejut oleh beberapa ilusi, juga. Sebagai contoh, seorang beku telah mempraktikkan belas kasih setiap hari. Ia menjadi luar biasa, ia telah menciptakan keterampilan hebat untuk membantu orang menjadi welas asih dan seterusnya. Dia telah merekrut banyak murid. Kemudian, suatu hari, dia menyadari bahwa para murid yang paling dia percayai telah mengkhianatinya. Mereka telah membunuh anggota keluarganya dan mencuri keterampilan dan tekniknya. Bagaimana orang seperti itu dapat dianggap sebagai pembudidaya Buddha? Sang Buddha membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan dan siksaan. Ilusi itu tampak sangat nyata, seperti kehidupan Raja 10.000 binatang. Jika seseorang yang mencoba menaiki tangga memiliki keraguan, mereka tidak bisa mendapatkan puncak lagi. Lin Feng bisa membayangkan betapa sulitnya ujian itu. Hati Lin Feng berpacu. Dia membayangkan betapa mengerikannya itu bagi orang-orang yang mencapai puncak dan melihat iblis Qi, seberapa hancur mereka. Mencapai pencerahan tertinggi. Betapa kejamnya. Bagaimana orang bisa mencapai pencerahan tertinggi seperti itu? Bab 2422, Pemimpin Gunung Buddha, Subscribe Penatua. Lin Feng terus bergerak maju. Dia melihat segala macam hal. Bagi para beku yang memiliki keyakinan dan tekad, melewati semua ujian itu adalah hal yang indah. Tetapi orang yang telah menciptakan tes itu bukanlah seorang kultivator Buddhis sejati, ia ingin menghancurkan keyakinan orang. Itu sebabnya sangat kejam. Jika seseorang benar-benar percaya sampai menit terakhir, itu pasti lebih mengerikan, pikir Lin Feng. Dia terus menaiki tangga. Akhirnya, ia tiba di puncak, setelah mengalami kehidupan seseorang. Kehidupan itu adalah kehidupan seorang biarawan Buddha. Dia telah mengalami cinta dan kebencian, tetapi dia meninggalkan segalanya untuk mencapai pencerahan dan, pada akhirnya, dia kehilangan semua orang yang dia cintai, mereka mati, dan pada akhirnya, dia memiliki kehidupan yang menyedihkan. Ketika Lin Feng mencapai langkah terakhir, dia mendengar suara berkata, apakah kamu masih percaya? Mendengar hal seperti itu mengejutkan. Lin Feng mengambil langkah lain dan tiba di puncak gunung, ia merasakan iblis Qi dan mendengar, menjadi seorang Buddha di dunia ini berguna jika kamu ingin menjadi kuat, dan itu juga tujuan ketika kamu menjadi iblis pembudidaya, budidaya iblis dan Buddhisme adalah sama. Aku seorang Buddha, petik 2. Kemudian, Lin Feng melihat seorang wanita, energi Buddha dan iblis terjalin di sekelilingnya. Dua energi antagonis mengalami pertempuran sengit. Itu orang yang mengalami kehidupan yang menyedihkan dan tragis. Lin Feng muram, dan mengambil napas dalam-dalam. Dia mengerti mengapa Tianqi tidak punya cara untuk membebaskan dirinya.
Orang-orang yang berhasil melewati ujian naik tangga sangat ditentukan dan termotivasi, dan ketika mereka sampai di puncak, kepercayaan mereka, iman mereka, hancur, yang juga menghancurkan mereka secara emosional. Sosok Lin Feng berkedip. Dia tiba di depan Tianqi lagi dan berkata, "Saudaraku, bahkan jika kamu lulus ujian tragis dan sedih dari tangga, kamu tidak perlu kecewa dalam segala hal. Dua guru kami dan semua murid kami yang lain mencintaimu sebagai saudara dan itu tidak bohong, itu benar." Petik 2. Tianqi menggelengkan kepalanya, jika mereka jujur, itu bagus, dan jika itu semua bohong, itu juga tidak masalah. Aku sudah menyerah. Pergi sekarang. Jangan ganggu aku saat aku berlatih kultivasi. Itu keputusan aku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Petik 2. Jika kamu menerima untuk menjawab beberapa pertanyaan aku akan pergi, kata Lin Feng. Tianqi membuka matanya dan menatap Lin Feng, silakan. Iman kamu telah dihancurkan, kamu tidak percaya pada agama Buddha lagi, mengapa kamu berubah menjadi pemupuk iblis? Tanya Lin Feng. Budidaya iblis tanpa ampun dan tanpa emosi. Satu-satunya tujuan adalah menjadi kuat. Kamu dapat melihat seberapa kuat aku menjadi, apakah kamu pikir aku memiliki kemampuan untuk menjadi sekuat itu di masa lalu? Petik 2. Baiklah, kamu pikir kamu bisa menjadi kuat seperti itu, jadi kamu menjadi tanpa emosi dan tanpa ampun untuk menjadi kuat. Tapi sekali lagi, mengapa kamu ingin menjadi begitu kuat? Tanya Lin Feng. Di dunia ini, hanya kekuatan yang penting. Jika kamu kuat, kamu dapat mengontrol semuanya. Jika kamu kuat, kamu bisa mengatakan kamu seorang Buddha, kamu bisa mengatakan kamu adalah iblis, itu semua tidak masalah. Kamu dapat memilih untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Petik 2. Apa tujuan orang yang membuatmu menjadi iblis? Tanya Lin Feng. Dia memiliki kehidupan yang menyedihkan, dan kemudian dia mencapai pencerahan tertinggi. Dia tidak ingin orang lain memiliki kehidupan yang sama dengan dia, jadi dia memutuskan untuk membantu orang lain. Dia adalah makhluk yang luar biasa. Jika kamu tidak bisa menjadi iblis, maka kamu dapat terus percaya pada agama Buddha, itu tidak masalah. Keduanya bisa menjadi pembudidaya tiada taraf, kata Tianqi perlahan. Lin Feng tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila. Tianqi bertanya, apa yang kamu tertawakan? Rekan kedua, aku tertawa karena kamu tampak naif. Karena ia mencapai pencerahan tertinggi dan menjadi iblis yang tiada taranya, ia seharusnya egois dan fokus pada kekuatannya sendiri, ia seharusnya berlatih dengan pengabdian satu hati dan tanpa pikiran yang mengganggu. Jadi, mengapa dia membantu orang lain? Aku tertawa karena kamu pikir kamu mencapai pencerahan tertinggi, kamu pikir kamu memiliki kehidupan yang baik sebagai pembudidaya iblis. Kamu hanya alat baginya, kata Lin Feng, sekarang, aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana mencapai pencerahan tertinggi lagi. Jika kamu masih tidak percaya kepada aku, maka kami akan memutuskan hubungan selamanya. Kamu mengatakan bahwa kultivasi iblis, tanpa ampun dan tanpa emosi adalah cara terbaik untuk menjadi kuat dengan cepat. Bagaimana? Aku tidak pernah berubah, aku suka yang tertutup, aku benci musuh aku. Saat itu, kami sama kuatnya, seberapa kuat aku sekarang? Menuntut Lin Feng. Jubahnya mulai berkibar tertiup angin. Dia melangkah maju, dan energi yang menakutkan memenuhi udara. Wajah Tianqi berubah drastis, dan dia melompat pergi. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Mata Lin Feng menjadi hitam pekat, Tianqi memiliki kesan dia sedang terserap ke neraka. Lin Feng mengangkat tangannya dan meraih leher Tianqi, mungkin kamu benar-benar mencapai pencerahan tertinggi, tetapi sekarang kamu sudah begitu-begitu. Dia membuang Tianqi, dan yang terakhir menabrak dinding. Dia menarik wajah yang panjang dan menatap Lin Feng, sambil melepaskan iblis Qi dengan amarah. Kamu marah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk marah. Guru kami berusaha keras untuk membesarkan kamu dan kamu memutuskan untuk memutuskan hubungan. Kamu tidak berharga, kata Lin Feng, berjalan ke depan. Dia mengangkat tinjunya lagi. Tianqi marah. Dia merilis jejak kuno dan menembak mereka ke arah Lin Feng. Lin Feng menghancurkan mereka langsung, dia meraih Tianqi lagi dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Sebuah kawah muncul di bawah Tianqi, dan dia batuk darah. Itulah yang kamu sebut mencapai pencerahan tertinggi. Kamu telah menjadi serangga kecil mungil. Kamu menjadi lebih lemah setelah mencapai pencerahan tertinggi. Aku dapat membunuh kamu dalam sekejap mata. Lin Feng memandang Tianqi dengan jijik dan berkata, jangan katakan padaku bahwa kamu mencapai pencerahan tertinggi dan bahwa itu adalah cara terbaik untuk berlatih kultivasi ketika aku lebih kuat dari kamu. Kamu mengatakan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting, bahwa Buddha adalah penanaman iblis, mungkin. Tetapi bagaimanapun juga, hal yang paling penting adalah mendengarkan hati kamu. Aku kuat, tetapi aku mendengarkan diri sendiri, aku punya cerita sendiri, aku punya hidup sendiri. Ada orang yang aku cintai, ada orang yang aku benci. Aku pikir aku cukup bebas dan bebas, tidak seperti kamu, kata Lin Feng. Tianqi menggigil. Dan orang-orang yang tinggal di puncak gunung, apakah mereka makhluk yang tercerahkan? Geram Lin Feng, melirik kerumunan dengan dingin. Dia melirik mereka, dan bangunan meledak seketika. Qi tergulung gelombang menuju Lin Feng. Dia berkedip, mengarahkan jari ke seseorang, dan orang itu langsung mati. Membunuh kalian orang-orang yang telah mencapai pencerahan tertinggi adalah sedikit usaha, kata Lin Feng, menggulung lengan bajunya.
Kemudian dia mendarat di depan Tianqi lagi dan berkata, apakah kamu melihat itu dengan jelas? Kamu benar-benar mencapai pencerahan tertinggi. Petik 2. Tianqi gemetar dan menatap Lin Feng. Rekannya yang lebih muda gila dan jujur, dia tidak pernah berubah, dia mencintai teman-temannya dan membenci musuh-musuhnya. Mengapa berubah? Kamu lulus ujian tangga dan berubah karena kamu mengira telah mencapai pencerahan tertinggi. Aku juga telah melalui banyak hal, dan aku juga mengalami banyak kehidupan, aku akan menunjukkan kepada kamu, kata Lin Feng. Tiba-tiba, Tianqi mulai bermimpi, Lin Feng memaksanya untuk mengalami kehidupan yang berbeda dari Raja 10.000 binatang. Setelah sekian lama, mimpi itu berakhir dan Lin Feng berkata kepada Tianqi, aku mengalami lebih dari kamu dan aku tidak berubah, mengapa aku bisa melakukan itu dan kamu tidak? Bahkan jika kamu tidak percaya pada agama Buddha lagi, bahkan jika kamu tidak ingin menjadi biksu agama Buddha lagi, mengapa kamu perlu mengubah kepribadian kamu? Kenapa kamu ada? Apa tujuan kamu dalam hidup? Petik 2. Lin Feng sangat marah, Tianqi pikir dia telah mencapai pencerahan tertinggi. Maksudmu itu konspirasi? Tanya Tianqi. Tentu saja, ikut aku, kata Lin Feng. Sosok mereka berkedip-kedip. Tidak ada tempat Lin Feng mengambil Tianqi, tapi dia mengeluarkan pedang dan menebasnya. Istirahat. Catatan yang jelas terdengar saat sesuatu yang tak terlihat pecah. Celah muncul di atmosfer. Tianqi tertegun. Tidak ada yang ditemukan dapat lepas dari persepsi aku, kata Lin Feng. Mereka terus bergerak maju. Ada gunung di sana, dan sosok di atas. Ada seorang pria di sana, setengah Buddha setengah iblis, memegang seorang wanita di lengannya. Ini dia, Tianqi heran. Memang, itu dia. Dia yang menjadi pusat dari semua ini, kata Lin Feng, kamu benar-benar berpikir dia membantu kamu. Petik 2. Apa tujuannya? Tanya Tianqi. Untuk menjadi orang suci yang tiada taranya, jawab Lin Feng dengan tegas. Tianqi tertegun. Lin Feng berkata kepada orang itu, kamu masih hidup, jika aku tidak salah. Orang itu perlahan berbalik dan menatap Lin Feng. Wajahnya buram, tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Dia setengah iblis, setengah Buddha. Aku pikir kita saling kenal, kata Lin Feng. Lin Feng, kata orang itu. Lin Feng tidak terkejut, dia bisa merasakan bahwa dia memang mengenal orang itu. Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Kamu akan tahu tepat waktu. Sekarang, bawa dia pergi. Dia datang secara sukarela, aku tidak memaksanya. Tidak perlu mengganggu aku, kata orang itu dengan tenang. Baiklah, kita akan bertemu lagi, jawab Lin Feng dengan mudah. Dia pergi dengan Tianqi. Kamu tahu perbedaan antara orang suci tingkat tinggi dan orang suci yang tak tertandingi? Tanya Lin Feng ke Tianqi. Aku tahu, kata Tianqi, mengangguk. Apa syarat untuk menjadi orang suci yang tiada taraf? Tanya Lin Feng. Dua macam kekuatan orisinal khusus pada level maksimum, maka kamu harus membuat mereka bersatu, kata Tianqi perlahan. Tiba-tiba, dia tampak heran seolah dia baru saja memahami sesuatu. Jantungnya mulai berdetak kencang. Memang, kultivator itu adalah biksu Buddha yang menakutkan, dan dia ingin menjadi seorang suci yang tiada taranya. Untuk itu, dia perlu memahami kekuatan asli yang berlawanan, kekuatan asli iblis. Petik 2. Dia menggunakan kalian untuk belajar, kata Lin Feng. Tianqi heran dan gemetar. Bab 2423, Diri Sejati, Subscribe Penatua. Lin Feng menunjukkan pada Tianqi, apakah dia melakukan kesalahan. Saat itu, dia tidak terlalu peduli dengan dunia luar. Dia bebas, tetapi dia juga sangat bertekad di jalan agama Buddha. Lin Feng tahu itu. Mu Chen dan Kaisar Yu juga tahu itu. Tetapi selama dekade-dekade sebelumnya, ia berfokus pada mendaki Gunung Buddha karena agamanya, keyakinannya telah hancur, dan jiwanya telah memar di seluruh tubuhnya. Dia telah memutuskan untuk fokus menjadi lebih kuat, dia telah memutuskan untuk menjadi iblis. Dalam beberapa tahun, dia telah menjadi orang suci, jadi dia yakin bahwa itu karena pilihannya. Tapi sekarang Lin Feng telah menggunakan fakta untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia salah. Dia telah digunakan oleh orang lain. Dia tidak bisa menahan serangan tunggal dari Lin Feng. Lin Feng sama dengan sebelumnya, dan dia menjadi kuat juga, dan dia masih menjadi lebih kuat dengan cepat. Jadi mengapa Tianqi menjadi lebih kuat dengan cepat karena dia memutuskan untuk berlatih kultivasi iblis. Lin Feng menatap Tianqi dan berkata dengan dingin, kamu menjadi lebih kuat, jadi apa? Seseorang merusak keyakinan kamu, kepribadian kamu berubah, dan kamu meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bahagia dengan cara itu. Tidakkah kamu merasa malu, konyol, dan sengsara? Nasib kamu ada di tangan orang lain. Petik 2. Tianqi menarik napas panjang dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang telah dilakukannya salah. Seseorang telah menggunakannya. Rekan sesama murid, kata Lin Feng. Tiba-tiba, dia tidak terdengar dingin, dia terdengar tenang dan tenang. Tianqi perlahan memutar kepalanya ke Lin Feng, dan menatapnya lurus ke mata. Aku datang ke sini untuk menemukan beberapa jawaban. Sekarang, aku katakan semua yang ingin aku sampaikan. Aku harap kamu akan kembali ke diri sejati kamu, aku tidak bisa memaksa kamu untuk berubah. Aku harap kamu akan mengerti siapa kamu sebenarnya, dan bagaimana menjalani hidup kamu.
Jika kamu benar-benar ingin tetap seperti itu, aku akan segera pergi, dan aku tidak akan pernah kembali kepada kamu, kata Lin Feng, menatap Tianqi dengan tenang. Tianqi juga bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dia menutup matanya, dia harus mendengarkan hatinya, dia telah mencapai pencerahan tertinggi sekali, sekarang dia harus melakukan dengan hatinya. Dia harus melupakan segalanya, dia perlu memahami emosinya sendiri. Tianqi memvisualisasikan banyak hal, ia memvisualisasikan seorang biksu muda di puncak gunung bermeditasi. Dia berkata kepada seorang pria parubaya, "Guru, mengapa kita berlatih kultivasi? Mengolah pikiran dan tubuh kita adalah penting untuk mempelajari berbagai hal, untuk menjadi berkualitas. Ini membantu kamu memahami diri sendiri, membantu kamu memilih jalan kamu." Pria parubaya itu tersenyum. Dia tidak benar-benar mengerti, tetapi pria parubaya itu tertawa dan menepuk kepalanya. Biksu Buddha kecil tumbuh. Dia berlatih sangat keras, dia berkeliling, dia lelah, hidup itu sulit. Dia kembali ke gunung, pria parubaya itu masih ada di sana, dia bertepuk tangan dan tersenyum, Ci kecil, kamu bepergian selama 2 tahun. Biksu Buddha yang telah dewasa tersenyum lebar. Guru, aku merasa lebih murni di hati aku merasa sangat bersyukur. Tapi aku tidak memintamu untuk pergi begitu lama, pria parubaya lainnya tersenyum. Beku itu menunduk dan menyeringai. Air mata muncul di matanya dan mengalir di pipinya. Tiba-tiba dia merasa sangat sedih. Dia mengerti, dia akhirnya mengerti. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dia memotong rambut hitam panjangnya, dan setelah beberapa detik, dia benar-benar botak lagi. Dia memandang Lin Feng, dia masih menangis, tapi dia masih tersenyum lebar. Dia merasa sedih dan bahagia pada saat bersamaan. Dia telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menggunakannya lagi. Lin Feng, terima kasih, kata Tianqi. Lin Feng tersenyum lebar juga. Dia tahu bahwa Tianqi yang dia tahu telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Rekan sesama murid, kata Lin Feng. Mereka berpelukan. Ayo kembali, Lin Feng. Aku ingin melihat guru kami, kata Tianqi tiba-tiba. Dia tidak sabar. Baiklah, mari kita kembali, kata Lin Feng tersenyum. Mereka berdua pergi. Pada saat itu, masih ada banyak pembudidaya kuat di puncak gunung. Tianqi bukan satu-satunya yang dipengaruhi oleh Lin Feng, yang lain juga. Mereka juga berjuang di hati mereka. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng lagi. Di Tiantai, Mu Chen dan Kaisar Yu menatap ke kejauhan. Mereka sedang menunggu. Lin Feng telah pergi selama beberapa hari dan dia belum kembali, jadi mereka khawatir. Meskipun Lin Feng kuat, Gunung Buddha itu misterius, dan mereka telah mendengar bahwa Lin Feng telah mencoba terbang langsung ke puncak gunung. Ada pertempuran yang menakutkan dan setelah itu Lin Feng menghilang. Di kejauhan, seberkas cahaya muncul dan melesat ke arah mereka. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mereka mendengar ledakan sonik. Mereka mendarat di tanah, sebuah kawah raksasa muncul ketika debu naik di udara. Lalu, seseorang muncul di depan mereka, dan tidak berani menatap mereka. Keduanya terpana. Lalu mereka melihat Lin Feng mendarat di sana juga. Ci kecil, kata Mu Chen. Dia terpana. Tianqi berlutut di depan mereka. Guru, aku adalah murid yang buruk, kata Tianqi. Dia terdengar sangat sedih dan bersalah. Dia membenturkan kepalanya ke tanah, debu terus mengepul di sekitarnya. Fiu, Kaisar Yu dan Mu Chen saling melirik dan tersenyum. Ci kecil kembali. Berdiri. Little Ci, kamu kembali, kami senang. Mereka berjalan ke arahnya dan menyeretnya ke atas, atau setidaknya mereka mencoba, dia tidak berdiri. Guru, biarkan aku bersujud di sini, kata Tianqi, mengangkat kepalanya. Dia memandang mereka, dia bisa melihat mereka tidak marah padanya, tetapi dia masih merasa sangat bersalah, sangat sedih. Dia membayangkan betapa sedihnya gurunya karena dia merasa seperti orang yang mengerikan. Ci kecil, kamu melakukan kesalahan, tapi kami tidak menyalahkanmu, kata Mu Chen, menarik Tianqi. Mu Chen benar, Little Ci, kamu kembali, biarlah berlalu, kata Kaisar Yu. Tianqi memandang kedua guru itu, dia merasa sangat bersalah. Rekan kedua, berdiri. Kamu membuat guru kami sedih seperti ini. Biarkan dulu berlalu, kata Lin Feng, berjalan menuju Tianqi. Tianqi memandang Lin Feng dan kemudian pada gurunya. Dia bersujud lagi dan berkata, ajaranmu terukir kuat dalam pikiranku. Tianqi berdiri, Kaisar Yu dan Mu Chen tersentuh dan sangat senang. Little Lin Feng, terima kasih telah membawa Little Ci kembali, kata Mu Chen ke Lin Feng. Dia tidak mengira Lin Feng akan berhasil. Guru, kita tidak bisa menyalahkan sesama murid kedua aku. Pemimpin Gunung Buddha terlalu kuat. Dia menggunakan orang-orang yang ditentukan, dia membuat mereka kehilangan kepercayaan dan mengubah mereka menjadi bidak, kata Lin Feng. Dia bisa berbicara dari pengalaman pribadi sekarang. Aku mengerti, aku juga tahu orang seperti apa Little Ci itu. Aku tidak pernah berpikir penanam legendaris dari Gunung Buddha akan membuat orang banyak berubah, Mu Chen menghela nafas. Lin Feng, apa yang kamu temukan di sana? Seorang kultivator yang kuat dan menakutkan, ia berlatih budidaya Buddha dan iblis. Dia adalah orang suci tingkat tinggi yang terjebak pada tingkat kultivasi itu. Dia berusaha membuat kedua kekuatan asli mencapai tingkat maksimum untuk menjadi orang suci yang tiada taranya.
Dia mengendalikan Gunung Buddha dan mempelajari para pembudidaya yang pergi ke sana untuk maju, itulah sebabnya dia mengubah mereka menjadi iblis. Dia mempelajari penanaman iblis menggunakan mereka. Petik 2. Seberapa kuat? Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah berpikir kultivator akan ada Saint tingkat tinggi yang ingin menjadi Saint yang tak tertandingi, betapa luar biasa. Ya, kami saling kenal, tapi aku tidak yakin siapa dia, kata Lin Feng. Dia tidak ingat siapa yang dia kenal yang mempraktikkan budidaya iblis dan Buddha. Aku akan memberitahu semua murid Tiantai bahwa tidak ada yang harus pergi ke sana, pernah, kata Mu Chen perlahan. Mereka harus sangat berhati-hati. Bab 2424, Perubahan Kuil, Subscribe Penatua. Di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, di lapangan publik kuil api. Ada api di sekitar altar pengorbanan. Di depan altar adalah seorang penanam yang kuat mengenakan jubah api. Dia tampak bermartabat dan agung. Ada pembudidaya yang sangat kuat berkumpul di sekitar. Ibu Qiong Yu ada di kerumunan. Pertempuran sengit telah dimulai, sekarang sudah tidak bisa kembali lagi, situasinya benar-benar kacau. Bagaimana menurut kamu? Tanya lelaki ketua dengan tenang. Semuanya akan berubah sekarang, kata seseorang. Tentu saja, kita bisa membaca banyak hal tentang situasi di masa ketika kekacauan, ada banyak perubahan. Beberapa kuil dihancurkan, dan beberapa lainnya bangkit. Petik 2. Tentu saja, banyak hal berubah sepanjang waktu. Orang memiliki nasib yang berbeda. Banyak jenius bangkit, tiba-tiba banyak orang menerobos. Tentu saja, semakin banyak orang yang tertinggal dan terbunuh. Petik 2. Pemimpin tersenyum. Memang, beberapa dari kamu akan bangkit juga. Beberapa dari kamu akan mati. Kamu semua memiliki takdir yang berbeda. Kamu mungkin pernah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin. Kami tahu, semua orang mengangguk. Aku tidak mengira legenda itu benar. Semua dunia yang diciptakan kuil terhubung, dan wilayah yang menghubungkan dua dunia yang berbeda terkadang merupakan wilayah terlarang. Itu luar biasa. Beberapa tahun terakhir ini, kami telah menemukan selusin dunia yang terhubung ke benua Sembilan Awan. Petik 2. Ya, jadi ada pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan yang merupakan sesuatu yang berbeda, maka ada benua Sembilan Awan dan 12 dunia yang terhubung dengannya. Di dunia lain, ada beberapa kelompok berpengaruh luar biasa, tapi tetap saja, tidak ada dunia yang lebih lengkap dari benua Sembilan Awan. Benua Sembilan Awan adalah dunia terbaik dan utama. Petik 2. Dunia lain diciptakan oleh para dewa. Benua bintang langit diciptakan oleh para kultivator yang mengendalikan kekuatan bintang. Mereka mungkin memiliki hubungan dekat dengan kuil peruntungan. Kami telah mengirim beberapa peladang untuk menyelidiki masalah itu. Kita akan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang berhubungan dengan kuil peruntungan, dan dengan dewa atau dewa yang menciptakan benua itu. Petik 2. Dunia bintang surgawi bukan satu-satunya. Kami mengirim kultivator yang kuat ke semua dunia lain untuk menyelidiki. Kami bukan satu-satunya yang melakukan itu, kuil lainnya juga melakukannya. Hubungan antara semua kuil sangat kompleks saat ini. Kita perlu membantu generasi muda tumbuh kuat. Mulai sekarang, gulir gambar Dewa Kuil Api harus dibuat tersedia untuk murid inti. Petik 2. Tetua, aku punya sesuatu untuk dilaporkan, kata seorang wanita kepada pemimpin. Apa? Tanya si tetua. Mungkin Lin Feng yang memiliki tubuh terlarang ada di dunia yang lebih rendah. Bisakah kita mengirim seorang suci yang tiada taranya untuk membunuhnya? Tanya wanita itu. Qiong Lin telah terbunuh, jadi dia mengerti bahwa tanpa Saint yang tak tertandingi, mereka tidak akan bisa membunuh Lin Feng. Mata si tua berkilauan, dan dia berkata kepada wanita itu, terakhir kali, kamu memberitahu kami tentang situasinya. Saat itu, kuil bahkan pergi ke kuil keberuntungan untuk menindas beberapa orang muda, tetapi tidak ada yang dilakukan untuk membunuh mereka dengan cepat. Sekarang, beberapa dari mereka sudah menjadi terkenal, kuil membuat kesalahan strategis yang penting. Petik 2. Tetua itu mengatakan kuil telah membuat kesalahan tanpa merasa malu. Dia melanjutkan, tetapi para pemimpin kuil tidak berpikir bahwa dunia akan menjadi begitu kacau nanti. Kami lupa atau mengabaikan apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, roda takdir bukan lelucon. Para kultivator teratas dari pertemuan terakhir benua Sembilan Awan benar-benar berbakat, itu sebabnya mereka menjadi kuat begitu cepat. Dan terakhir kali kamu bertindak sendiri, kamu mengirim orang dan gagal. Kamu pikir Fortune Shrine tidak tahu tentang itu. Mereka tahu, tubuh nyata Lin Feng memiliki kekuatan misterius. Bahkan jika kita mengirim seorang suci yang tiada taranya, itu mungkin juga tidak berhasil. Mari kita lupakan saja untuk saat ini, kata sesepuh. Wajah wanita itu menegang. Tetua, Lin Feng menjadi kuat sangat cepat. Dia mungkin memiliki tubuh terlarang. Jika kita membiarkannya menjadi kuat, dia akan membalik kuil, kata wanita itu. Namun, tetua itu hanya meliriknya dan menjawab, menurut kamu, begitu mudah bagi orang suci tingkat rendah untuk menjadi orang suci yang tiada taranya. Sudah sangat sulit untuk membuat satu jenis kekuatan orisinal mencapai tingkat maksimum, jadi bayangkan dua jenis kekuatan orisinal khusus, itu bahkan lebih sulit. Dalam sejarah dunia, tidak ada yang pernah berhasil melakukan itu dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Kami masih punya waktu, kita harus menunggu sampai waktu yang tepat. Hanya minta beberapa orang memata-matai dia, itu sudah cukup. Petik 2. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tetua itu berkata, cukup. Jika Lin Feng memiliki tubuh terlarang,
Kita akan lihat. Kuil peruntungan juga akan lebih mementingkan dirinya. Apakah kamu tidak memahami prinsip-prinsip dasar ini? Petik 2. Ketika wanita itu mendengar si tetua, dia menarik wajah yang panjang. Bagaimana dia bisa menyerah dan melepaskan Lin Feng? Kami bukan satu-satunya yang ingin membunuh Lin Feng, kuil lainnya juga ingin membunuhnya. Kita seharusnya tidak menimbulkan masalah, kata tetua dengan dingin. Wanita itu bergidik ketika dia memahami sesuatu. Kuil dapat dihancurkan di masa-masa sulit. Dengan demikian, semua kuil ingin melindungi diri mereka sendiri dan orang-orang mereka, karena orang-orang mereka adalah aset mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko dan membiarkan orang-orang mereka mati. Kuil api tidak ingin mengambil risiko dan kemudian kuil lain menyerang mereka di saat lemah. Kali ini, aku memanggil semua orang karena aku ingin kamu melakukan beberapa hal. Pertama, aku ingin kamu melakukan upaya untuk mengajar anak-anak muda kita lebih banyak hal dan membantu mereka menjadi lebih kuat. Kedua, aku ingin kamu merekrut para jenius muda. Ketiga, aku ingin semua orang bersiap-siap untuk bertempur. Dunia kacau, dan itu akan sama seperti di masa lalu. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat panjang. Pertempuran itu bisa berlangsung selama 1, 5, atau bahkan 10.000 tahun. Dia yang tertawa terakhir, paling lama tertawa. Petik 2. Kami mengerti, semua orang mengangguk. Saat terburuk juga yang terbaik. Siapa yang akan menggunakan pecundang sebagai batu loncatan? Hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng untuk saat ini. Seperti yang dipikirkan oleh kuil api, akan ada kekacauan untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada Srin yang cukup bodoh untuk menyerang Srin lain secara langsung, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk menggunakan kartu truf mereka dengan segera. Juga, tidak ada yang cukup bodoh untuk mengirim pembudidaya terkuat mereka terlebih dahulu dan membiarkan mereka mati. Oleh karena itu, mereka fokus pada meningkatkan kejeniusan muda mereka perlu mengumpulkan kekuatan. Lin Feng tidak cukup kuat untuk membuat seluruh dunia berubah. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Hari-hari itu, Lin Feng tinggal di Tiantai dengan guru dan teman-temannya, dia mengajar kaum muda tentang kultivasi. Kota suci kembali tenang. Banyak orang yang ingin menjadi murid Tiantai datang, tetapi Tiantai tidak dengan mudah merekrut murid. Untuk menjadi anggota Tiantai, aturannya adalah menjadi mahasiswa di Universitas Champion terlebih dahulu, kemudian mereka harus menjadi mahasiswa inti di Universitas Champion. Baru saat itulah Tiantai mempertimbangkan aplikasi mereka. Itu juga berarti bahwa Tiantai dan Universitas Juara termasuk dalam kelompok yang sama. Universitas Champion dulu kuat, dan sekarang mereka bahkan lebih kuat. Mereka selalu dihormati, sehingga banyak siswa ingin belajar di sana. Mengenai Tiantai, orang mengagumi Tiantai karena Lin Feng. Mu Chen, Kaisar Yu dan Tian Qi dikumpulkan di halaman. Mu Chen bertanya pada Lin Feng kecil, kamu benar-benar berniat pergi? Iya nih, aku sudah berada di kota suci selama setengah tahun. Tiantai menjadi lebih kuat dan lebih stabil. Aku telah meninggalkan 9 orang suci di sini untuk melindungi Tiantai. Mereka dapat melindungi Tiantai selama 1000 tahun. Mereka akan melakukan yang terbaik. Aku harus pergi, Lin Feng memberitahu Mu Chen. Tapi sekarang jalur antara pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan dan dunia bawah terbuka. Lagi pula, aku bisa kembali menemuimu. Petik 2. Mu Chen mengangguk, kamu tinggal di sini sebentar dan kamu melakukan begitu banyak untuk Tiantai. Kamu memang harus pergi dan melakukan hal-halmu sendiri sekarang. Little Qi, apa kamu akan pergi juga? Petik 2. Guru, aku tidak akan memanggilmu murid atau saudara lelaki yang hebat, kamu guruku. King Lin adalah sesama murid atau saudara lelaki aku. Mereka semua pergi selama bertahun-tahun, aku juga iblis selama bertahun-tahun. Aku harus pergi dan bepergian, kata Tian Qi, tersenyum dengan tenang. Dia terlihat lembut dan baik, seperti di masa lalu. Meskipun kamu adalah iblis untuk sementara waktu, sesama muridmu mungkin belum tentu sekuat kamu sudah menjadi orang suci. Tapi kamu beruntung. Kali ini, jika kamu pergi dan bepergian, berhati-hatilah. Petik 2. Aku mengerti, Tian Qi mengangguk. Baik, sobat lama, biarkan anak-anak meninggalkan sarang, tersenyum Kaisar Yu. Namun, dia juga tampak sedih, dia juga tidak ingin yang muda pergi. Haha, baiklah, pergi, kata Mu Chen, tertawa dengan sepenuh hati. Bocah-bocah kecil ini juga tidak ingin pergi. Dan Ling, dia terus mengikuti Little Lin Feng di mana-mana. Petik 2. Beritahu mereka setelah kita pergi. Ayo pergi sekarang. Lin Feng dan Tian Qi membungkuk di depan guru mereka dan terbang. Mu Chen dan Kaisar Yu menyaksikan mereka menghilang di kejauhan. Mereka berbalik hanya ketika mereka berdua benar-benar menghilang ke cakrawala. Bab 2425, Entitas Kekuatan Asli, Subscribe Penatua. Keduanya terbang di langit. Lin Feng tersenyum pada Tian Qi, sesama murid, kemana kamu ingin pergi? Guru kami benar, meskipun aku banyak mengalami kemajuan, itu tidak dalam kondisi terbaik. Namun, setelah apa yang terjadi, aku memahami diri aku lebih baik dari sebelumnya. Aku kembali ke diri aku yang sebenarnya. Meskipun aku memutuskan untuk pergi dan bepergian, Tiantai selalu ada di hati aku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menjadi lebih kuat dalam kehidupan ini dan menghormati Tiantai, guru-guru kami, dan sesama murid. Aku telah belajar dari kesalahan masa lalu aku, Tian Qi tersenyum. Dia menatap ke kejauhan, seolah-olah dia mengambil sumpah.
Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut. Obsesi Tianqi sangat mengesankan. Apakah itu karena dia telah kembali ke jati dirinya? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Tianqi, tetapi bagaimanapun, dia merasa sangat bersalah dan menjadi obsesif tentang hal itu. Dia ingin mengabdikan hidupnya untuk Tiantai dan gurunya sekarang. Lin Feng, kamu sangat berbakat, terus bekerja dengan baik. Suatu hari, kamu akan menjadi seorang kultivator tertinggi di seluruh dunia. Kamu akan mengendalikan surga dan bumi. Kemudian, bahkan jika aku tidak dapat melakukan semua yang aku inginkan untuk Tiantai, setidaknya kamu akan berada di sana. Ngomong-ngomong, sekarang aku akan bepergian kemana saja di dunia, dan aku akan kembali ke Tiantai dari waktu ke waktu. Tianqi tersenyum. Kemudian dia bertanya, bagaimana denganmu? Kemana kamu pergi sekarang? Kota kuno surgawi yang luas dan kota suci Qitian. Aku memiliki banyak hal untuk dilakukan di sana. Jawab Lin Feng. Dia ingin membawa King Feng kembali ke dunia satwa, dan dia juga ingin pergi ke kota suci Qitian. Baiklah, jadi kita pergi ke arah yang berbeda. Kami akan bertemu lagi, kata Tianqi. Ya, hati-hati, saudara. Mereka berdua saling tersenyum dan menuju ke arah yang berbeda. Setelah Lin Feng menghancurkan istana bulan di kota kuno surgawi yang luas, segalanya kembali normal, dan kota menjadi tenang kembali. Namun, ketenangan itu relatif. Berbagai kelompok terus bersaing, tetapi dunia satwa jarang terlibat. Setelah Lin Feng tiba di dunia satwa, ia bertemu pemimpin ketiga. Dia juga mendapat kabar dari Wu dan yang lainnya. Pemimpin ketiga benar-benar terpana ketika dia mengetahui tentang tingkat budidaya Lin Feng. Segalanya berubah begitu cepat. Tapi Lin Feng tidak tinggal di sana terlalu lama. Dia pergi dengan King Feng dan Jing lagi. Kota suci Qitian lebih gelisah daripada kota kuno surgawi luas. Itu memiliki sejarah panjang, dan ada kelompok-kelompok kuat di sana. Setelah benua sembilan awan menjadi kacau, banyak orang datang ke kota suci Qitian. Tentu saja, alasan penting untuk itu adalah bahwa pada masa itu, sekelompok pembudidaya yang kuat, termasuk Lin Feng, telah ke sisa-sisa sejarah. Sekarang, sisa-sisa sejarah dipenuhi dengan para penggarap kuat yang ingin menjelajahi misteri sisa-sisa sejarah. Tentu saja, mereka juga ingin tahu siapa pembudidaya di rantai itu. Lin Feng tiba di sisa-sisa sejarah, berdiri di puncak gunung. King Feng dan Jing ada di sebelahnya, tampak sangat cantik. Beberapa orang memandang mereka, dan yang lain juga melepaskan kesadaran saleh mereka untuk memandang mereka. Tempat apa ini? Anehnya, ada begitu banyak pembudidaya kuat, tanya Jing. Mata indahnya berbinar. Dia telah berlatih kultivasi selama beberapa dekade, tetapi dia masih seorang kaisar surgawi. Dia heran. Peninggalan bersejarah. Para pendiri semua dinasti menyegel daerah ini sejak lama, dan beberapa pembudidaya yang sangat kuat terjebak di dalamnya. Jadi, secara alami, mereka menarik banyak pembudidaya kuat lainnya, jawab Lin Feng. Aku ingin tahu apakah kita akan dapat menemukan jawaban. Petik 2. Aku bisa merasakan berbagai jenis Qi. Mereka semua sangat kuat, kata Jing. Ya, Qi di sini menjadi lebih kuat dengan waktu, tampaknya, setuju Lin Feng. Dia meloncat ke depan dan mendarat di depan lubang abisal raksasa. Dia bisa mendengar suara rantai datang dari dalam. Saat itu, Lin Feng telah melompat ke dalamnya untuk melarikan diri, dan lubang itu telah runtuh, jadi itu tidak gelap seperti di masa lalu. Niat iblis yang menakutkan meraung dan menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan meledakkan kekuatan api, yang mengelilingi iblis Qi dan menghancurkannya. Bocah laki-laki, kamu tumbuh dewasa, kata suara suram. Yang mulia, siapa kamu, atau apa kamu? Tanya Lin Feng. Dia jauh lebih kuat daripada saat itu, tetapi dia tidak bisa merasakan Qi aneh yang lain dengan tepat. Itu hanya energi iblis murni, tetapi juga jauh lebih kuat daripada saat itu. Jika kamu memutuskan rantai aku akan memberitahu kamu, kata orang itu segera. Lin Feng menarik wajah panjang. Leluhur dinasti yang adalah orang suci kuat, tetapi pada zaman kuno, mereka mungkin tidak cukup kuat untuk menyegel makhluk abadi yang menakutkan. Siapa yang merantaimu? Apa yang harus aku lakukan untuk melanggarnya? Tanya Lin Feng. Kamu tidak perlu tahu siapa yang merantai aku. Dan rantai ini adalah Metrai, rantai surgawi dari langit dan bumi. Jika kamu dapat menemukan sumber rantai, kamu akan dapat memutuskannya, dan jika kamu memutuskannya, kamu akan diberi hadiah. Kamu tidak dapat membayangkan hal-hal luar biasa yang akan kamu peroleh, kata suara itu, penuh dengan kekuatan iblis. Lin Feng kaget. Rantai surgawi dari langit dan bumi. Siapa yang menciptakannya? Dia memiliki kesan bahwa kisah-kisah zaman kuno bahkan lebih kompleks daripada apa yang dikatakan para orang suci di kota itu. Ayo pergi, kata Lin Feng, mengerutkan kening. Dia membawa King Feng dan Jing pergi. Setelah beberapa detik, mereka tiba di tempat yang beku. Di tengah-tengah daerah itu sesosok mayat terkubur. Beberapa suara bergerak menyebar, dan sosok itu terbebas dari es, tetapi dia tidak bisa menjauh. Dulu, aku tidak melihat segalanya. Anehnya, ada 9 makhluk seperti itu di sini, dan mereka semua dirantai. Para leluhur dinasti jelas bukan para pembudidaya yang menyegel mereka. Aku perlu bertanya pada Qin San. Petik 2. Lin Feng mengeluarkan jimat batu giok dan menghubungi Qin San. Tuan Qin San, apakah kamu di sana? Ada apa, Lin Feng? Jawab sebuah suara.
Lin Feng tercengang, Qin San berada di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan dan Lin Feng berada di Benua Sembilan Awan, dan panggilan itu masih bekerja. Mungkin karena fakta bahwa bagian itu terbuka, karena itu tidak mungkin di masa lalu. Bagaimana kabarnya di live stream? Tanya Lin Feng ke Qin San. Aku sedang pulih. Kuil kehidupan adalah tempat yang tepat. Kitab suci kelahiran kembali benar-benar misterius. Terima kasih atas segalanya, Lin Feng, semuanya terima kasih. Aku tidak pernah berpikir aku akan pulih suatu hari nanti. Petik 2. Lin Feng tertawa dan berkata, semuanya berkat Diviner. Dia penuh teka-teki dan tak terduga. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Live Shrine, dan dia meminta mereka untuk membantu aku di beberapa titik, begitulah awalnya. Jadi kita harus berterima kasih padanya. Petik 2. Aku tahu, tetapi tanpa kamu, itu masih tidak mungkin bagi aku, Qin San tertawa. Kanan, ngomong-ngomong, aku berada di kota suci Qitian di sisa-sisa sejarah tempat kamu dulu. Ada 9 pembudidaya yang mengerikan di sini yang dipenjara. Mereka mengatakan rantai itu disebut rantai surgawi langit dan bumi. Kamu mungkin tahu apa yang terjadi di sini saat itu, bukan? Lin Feng bertanya pada Qin San. Qin San tiba-tiba terdengar gugup. Lin Feng, sebenarnya, jika kamu mencoba untuk menyelidiki, kamu mungkin akan belajar banyak hal. Namun terkadang, kamu harus berhati-hati. Saat itu, kami semua cukup kuat, tetapi sulit bagi kami untuk menjadi lebih kuat. Ketika kamu seorang Saint tingkat rendah, sulit untuk menerobos. Tetapi suatu hari, kami bertemu mereka. Ketika kami melihat mereka, kami akhirnya memiliki harapan lagi, kami melihat peluang untuk menjadi lebih kuat di dalamnya. Saat itu, kami berlatih kultivasi dengan sangat keras. Kami terus menjadi lebih kuat, kami bahkan tidak menyadari tingkat kultivasi kami, sebenarnya, karena kami tidak peduli dengan penamaan mereka, yang kami tahu hanyalah bahwa kami sedang menerobos. Petik 2. Siapa mereka? Tanya Lin Feng, ketika Santo Dinasti Roh Kudus telah mengirimkan kenangan medan perang kuno kepadanya, Lin Feng telah mendengar tentang itu. Mereka bukan kultivator, mereka transformasi, evolusi, dari kekuatan asli. Mereka dapat menyerap kekuatan ruang dan mengubahnya menjadi kekuatan asli. Mereka berevolusi dalam siklus tanpa akhir. Mereka terus menjadi lebih kuat. Mereka berbakat surgawi, mereka adalah kekuatan asli yang alami. Petik 2. Bab 2426, Orang-orang berpakaian putih, subscribe Penatua. Ketika Lin Feng mendengar Qin San, dia bergidik. Mereka adalah bentuk kekuatan orisinal yang berevolusi, berbakat surgawi. Tidak heran Ki mereka tidak menyerupai Ki pembudidaya. Jadi, entitas yang menakutkan di lubang abisal adalah kekuatan asli iblis, yang ada di dunia es adalah kekuatan asli air, dan ada juga kekuatan asli ruang kosong, dan 1 gelombang suara. 9 tubuh kekuatan asli bawaan, pikir Lin Feng. Dia bertanya, jadi di masa lalu, kamu mulai berkelahi karena orang-orang itu. Namun, kamu tidak berhasil menyerapnya. Petik 2. Kami semua menyesal pada akhirnya. Sebagai contoh, Aku menggunakan semua kekuatan aku untuk berubah menjadi kuali raksasa untuk menindas kekuatan gelombang suara asli di lembah. Para orang suci lainnya melakukan hal yang sama. Tidak ada yang menang. Pada akhirnya, kami menggunakan kekuatan sebanyak yang kami bisa untuk menekan kekuatan aslinya. Kemudian, kami memutuskan untuk membawa keturunan kami, tetapi kami tidak berpikir tidak ada yang akan cukup kuat untuk melakukan apapun sampai sekarang. Akhirnya berubah. Petik 2. Aku mengerti. Terima kasih banyak. Jawab Lin Feng. Dia menyimpan jimat gioknya dan berlari kembali ke lubang abisal. Di luar lubang hitam ada 2 orang. Mereka berdua sangat kuat dan iblis Ki berguling di sekitar mereka. Mereka berdua half science. Apa yang terjadi di sini? Niat iblis itu mengerikan, bahkan tidak terlihat seperti orang, kata salah satu dari mereka. Aku tidak yakin. Aku mendapat kesan bahwa berlatih kultivasi di sebelahnya adalah baik. Itu membantu kami memahami kekuatan asli iblis, kata yang lain. Tapi berlatih di sini bisa berbahaya. Dia bisa membunuh kita, kata yang lain. Dia tampak ketakutan. Energi di dalam black hole mungkin lebih kuat daripada miliknya. Pada saat itu, mereka memandang Lin Feng dan yang lainnya, dan mata mereka berbinar. Kamu seorang Saint juga, salah satu dari mereka bertanya pada Lin Feng. Mereka tidak bisa merasakan Ki Lin Feng, jadi mereka tidak mengerti. Lin Feng hanya melirik mereka, lalu berkata kepada King Feng dan Jing, tunggu aku di sini. Aku akan kembali dengan cepat. Petik 2. Baiklah, keduanya mengangguk. Lin Feng melompat ke dalam lubang. Kedua pembudidaya kagum. Orang itu pastilah seorang Saint, kalau tidak, dia tidak akan berani melompat ke lubang jurang maut. Bagian dalamnya benar-benar gelap. Saat itu, Lin Feng telah berada di dalam tetapi kali ini kesadarannya yang saleh jauh lebih kuat. Lin Feng melihat mata iblis jahat dan rantai itu. Iblis berkata kepadanya, aku tidak tertarik pada orang yang bukan pembudidaya iblis. Kesal. Siapa yang bilang aku bukan kultivator iblis? Tanya Lin Feng ringan. Dia memandang iblis dengan jijik, dan melepaskan energi iblis. Seketika, dia tampak seperti Raja Iblis. Iblis kekuatan asli, sangat bagus. Kata iblis itu. Dia tampak galak saat rantai mengeluarkan suara berderak. Dia bangkit ke udara dan tangan raksasa bergerak ke arah Lin Feng. Aku ingin tahu seberapa kuat tubuh yang terbuat dari kekuatan asli. Tanya Lin Feng santai. Dia juga melepaskan pukulan iblis yang menakutkan.
Pukulan entitas itu pecah dan Lin Feng menyadari bahwa setelah itu pecah, kekuatan aslinya mengembunkan tangan lagi, dan itu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Itu bergerak ke arahnya lagi, juga. Itu seperti entitas yang menggunakan kekuatan iblis Lin Feng juga. Anak kecil yang baik, Lin Feng tertegun, lalu, tubuhnya berubah menjadi pusaran dan dia mulai menyerap energi. Luar biasa melihatnya. Pusaran itu menyerap kekuatan iblis. Saat kekuatan aslinya menghilang, Lin Feng terus bergerak ke bawah. Dia ingin memeriksa apakah dia bisa menyerap semua kekuatan sekaligus. Iblis itu heran, dan mengaum dengan amarah. Rantai berguncang bahkan lebih keras. Lin Feng merasakan bahaya. Kekuatan iblis terkondensasi. 12 iblis kuno muncul di sekitar Lin Feng, semua memegang garpu baja raksasa. Mereka tampak seperti dewa iblis ketika mereka bangkit di udara dan mulai menyerang pusaran Lin Feng. Ke-12 iblis memukul pusaran dengan garpu baja mereka, guntur mengguncang lubang. Pusaran itu pecah, dan ke-12 iblis itu meraung dengan semangat. Huff. Lin Feng mendengus dingin dan terus melepaskan kekuatan untuk menindas musuh. Iblis itu memiliki tubuh yang terbuat dari kekuatan asli. Aku tidak bisa melawan dia seolah-olah aku berperang melawan orang suci yang normal. Lin Feng tiba-tiba dipercepat, tiba di depan 12 iblis. Mereka meraung serentak dan menyerang. Lambat, kata Lin Feng. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih lambat, termasuk 12 iblis. Lin Feng kemudian terbang melewati mereka, karena mencoba membunuh mereka tidak ada gunanya. Setelah itu, Lin Feng muncul di depan musuhnya dan langsung menggunakan serangan pedang penguasa. Itu menembus iblis seperti pisau menembus mentega. Iblis itu langsung menghilang. Pedang Lin Feng menghancurkannya. Namun, ketiadaan mengembun lagi menjadi iblis, masih dirantai. Ini bukan tubuh asli. Lin Feng heran. Itu bukan tubuh nyata. Bahkan ketika iblis itu dihancurkan, rantai itu terus menghalanginya. Rantai itu sepertinya tidak bisa dihancurkan. Iblis itu meraung dengan marah. Dia ingin makan Lin Feng. Api. Lin Feng melepaskan kekuatan api, yang membakar entitas. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba bangkit kembali di udara dan menuju keluar. Menyebalkan sekali. Bagaimana? Jing bertanya pada Lin Feng. Dia tidak bisa dibunuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa, bisik Lin Feng. Jing tertegun. Dia tidak bisa membunuh makhluk itu. Mereka mendengar raungan yang mengerikan. Banyak tangan meraih Lin Feng, Jing, dan King Feng. Lin Feng menyeret mereka pergi saat lampu mengelilinginya, dan mereka terus terbang menjauh. Lin Feng tidak takut pada makhluk kekuatan asli, tetapi Jing dan King Feng rentan. Lin Feng kesal. Dia begitu kuat, bahkan lebih kuat dari Qin San pada masa itu, tetapi dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap entitas kekuatan aslinya. Sekelompok orang muncul di luar sisa-sisa sejarah. Mereka semua mengenakan pakaian putih, bergerak dengan mudah dan santai, dan bergaya alis yang tajam. Di sana, kata salah satu dari mereka, menunjuk ke suatu tempat. Ada entitas di rantai di langit. Lampu kemasan menyala di sana. Ayo pergi. Sekelompok orang dengan pakaian putih terbang dan meninju makhluk itu dengan rantai. Siapa? Teriak makhluk berantai itu dengan marah. Suasana di sekitarnya meledak, energi bergerak menuju sekelompok orang. Chains turun dari langit dan mengikat serangan sebelum memindahkannya ke ruang kosong. Pada saat yang sama, segel penyebaran besar mengelilingi makhluk di rantai. Itu tampak seperti lalat di jaring laba-laba, terkubur dalam rantai. Kamu, Ark, teriak makhluk itu dengan marah. Suasana terus bergetar di sekitarnya. Semua orang dalam sejarah tetap mendengarnya. Bunuh orang-orang itu, teriak seseorang dengan marah. Kekuatan gelombang suara mengguncang gendang telinga orang. Orang-orang yang berada dalam sejarah tetap mengangkat kepala dan melihat sekelompok orang dengan pakaian putih. Pada saat yang sama, angka-angka itu berkedip. Apa yang dilakukan orang-orang berpakaian putih terhadap makhluk-makhluk yang dirantai? Tirai tipis muncul di langit dan mengelilingi orang-orang dengan pakaian putih, termasuk makhluk yang dirantai. Lin Feng tiba, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Dia juga kaget. Kekuatan penyegelan. Orang-orang ini memperkuat rantai. Apakah mereka ada hubungannya dengan rantai surgawi dari langit dan bumi? Petik 2. Berhentilah berjuang. Tuan kami membiarkan kamu hidup karena satu alasan. Kamu sudah ditangkap dan diikat, tidak perlu berkelahi, kata salah satu petani dengan pakaian putih. Orang-orang suci itu mewakili tuan mereka, seberapa kuatkah tuan mereka? Bab 2427, hadiah untuk murid baru, subscribe Penatua. Segel itu masih ada di sana, semakin banyak tanda tak terlihat dan tidak berwujud muncul dan mengelilingi entitas kekuatan asli. Dia tidak bisa bergerak lagi. Sekelompok orang dengan pakaian putih bergerak maju, lampu pemeteraian mereka menjadi lebih mempesona dan kuat. Pria muda di tengah merilis lampu emas yang bersinar. Pada saat yang sama, dia mulai menggambar benda-benda di udara dengan jarinya. Tiba-tiba, rantai muncul di sekitar tubuhnya sendiri dan terhubung ke rantai pada entitas kekuatan asli. Siapa kamu? Teriak entitas kekuatan asli ruang kosong dengan marah. Bisa merasakan bahwa rantai itu menakutkan. Orang-orang ini mirip dengan orang-orang yang telah menyegelnya sejak lama. Mereka mungkin termasuk dalam kelompok yang sama. Saat itu kultivator yang telah menyegel mereka bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Mulai sekarang, kamu dan aku membuat satu.
Kamu akan membantu aku membuat kekuatan asli ruang kosong aku mencapai tingkat maksimum. Kamu harusnya senang tentang itu, kata pemuda itu, perlahan berjalan menuju entitas kekuatan asli. Kekuatan asli ruang kosong dan kekuatan penyegelan adalah dua macam kekuatan. Entitas kekuatan asli adalah hadiah yang telah dia terima dari gurunya ketika dia diterima sebagai murid. Itu berarti gurunya mengakuinya. Kencing, teriak entitas kekuatan asli dengan putus asa. Itu akan menjadi alat pemuda ini. Itu sangat tidak bahagia. Itu diciptakan oleh bumi dan langit, alam adalah induknya. Itu adalah kekuatan alam yang dikaruniai surgawi. Tidak ada yang berhasil menangkapnya di masa lalu, dan sekarang apa? Itu akan menjadi batu loncatan seseorang. Body Cell, teriak pemuda itu dengan marah. Entitas kekuatan asli perlahan mulai berkarat. Kekuatan aslinya perlahan mulai mengalir melalui rantai menuju tubuh pemuda itu. Pria muda itu menyerap dan menyegelnya di tubuhnya. Tidak, teriak entitas kekuatan asli dengan panik. Namun, seluruh tubuhnya berubah menjadi asap dan menembus ke tubuh pemuda itu. Itu menghilang sepenuhnya. Itu menjadi bagian integral dari tubuh pemuda itu. Kamu milikku, kata pemuda dengan pakaian putih. Segel di ruang menghilang, karena entitas kekuatan asli sudah menghilang. Kerumunan di sekitar tercengang. Hati banyak orang berdetak kencang. Kemampuan penyegelan orang-orang itu terlalu luar biasa. Mereka bisa langsung menyerap entitas kekuatan asli dan menjadikan mereka bagian dari tubuh mereka. Apakah kamu ingin mati juga? Teriak pemuda itu dengan marah. Suaranya bergema jauh di sisa-sisa sejarah. 8 entitas kekuatan asli lainnya berhenti berteriak, takut bahwa kelompok orang akan mencoba menangkap mereka juga. Kekuatan penyegelan kelompok orang-orang dalam pakaian putih menghilang. Mereka berbalik dan melirik kerumunan. Mereka terlihat acuh tak acuh dan mencemooh, seolah-olah mereka menemukan semua orang tidak berharga karena mereka tidak cukup kuat. Kerumunan merasakan bahwa orang-orang itu mengolok-olok mereka, tetapi jadi apa? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka. Mereka mungkin berasal dari kelompok yang kuat dan berpengaruh. Teknik pemeteraian mereka misterius dan luar biasa. Hanya pembudidaya yang sangat kuat yang dapat melakukan hal-hal seperti itu. Mereka semua adalah orang suci, dan serangan kelompok mereka luar biasa. Mereka juga berbicara tentang tuan mereka, yang juga tampak seperti makhluk yang menakutkan. Karena lorong-lorong ke dunia yang lebih tinggi terbuka, semakin banyak orang suci akan muncul di sini, tetapi izinkan aku memberitahu kamu satu hal, kamu terlalu lemah untuk melakukan sesuatu terhadap mereka. Sekarang kencing, kami ingin menyegel tempat ini, kata pemuda dengan pakaian putih dengan tenang. Banyak orang tidak tahu makhluk seperti apa 8 entitas kekuatan asli itu. Namun, Lin Feng tahu tentang mereka. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa orang-orang ini ingin menyegel tempat itu untuk memiliki akses ke entitas kekuatan asli nantinya jika mereka memiliki kesempatan. Mereka ingin menggunakan entitas kekuatan asli untuk menjadi lebih mudah dengan mudah. Jika mereka menyegel area itu, mereka akan dapat menggunakannya kapanpun mereka membutuhkannya, seperti beberapa saat sebelumnya ketika mereka menyerap entitas kekuatan asli energi ruang kosong. Apakah kamu tidak mendengarku? Kata pemuda itu dengan dingin. Beberapa orang tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Tuan muda, karena mereka menatap orang-orang dengan mata mereka yang rakus, kita harus membunuh mereka semua, kata seseorang dengan pakaian putih yang berdiri di sebelah pemuda itu. Dia terdengar setenang awan pucat dan angin sepoi-sepoi, seolah membunuh semua orang di sekitar mereka adalah sesuatu yang tidak penting dan mudah. Sebenarnya, memang benar demikian, karena para orang suci kecil dari dunia bawah itu benar-benar lemah dibandingkan dengan mereka. Tuan mereka jarang muncul di dunia luar, tetapi dia benar-benar menakutkan. Pria muda yang mengenakan pakaian putih harus menjadi orang suci tingkat rendah untuk diakui oleh gurunya. Ketika orang banyak mendengar dia, mereka terbang. Lebih baik tidak menyinggung orang-orang ini. Mereka gila dan sangat kuat. Sebuah hadiah, yang berarti gurunya mengakuinya. Ketika Lin Feng mendengar mereka, dia heran. Entitas kekuatan asli itu adalah hadiah untuk pemuda itu. Itu mengesankan, memang. King Feng, Jing, pergi sekarang, kata Lin Feng. Kedua wanita itu tidak kuat. Jika sesuatu terjadi, mereka bisa mati dengan mudah. Baiklah, kedua wanita itu mengerti juga, jadi mereka pergi. Dengan cepat, banyak orang menghilang dari sisa-sisa sejarah, tetapi beberapa orang juga memutuskan untuk tetap tinggal. Beberapa dari mereka seperti Lin Feng, dan tidak suka ketika orang lain mengancam mereka, dan kedua, mereka juga tertarik pada kekuatan asli. Pemuda berpakaian putih memeriksa daerah itu dengan kesadaran salehnya dan tiba-tiba tampak marah. Dia mendesis, anehnya, beberapa orang memutuskan untuk tinggal di sini, mereka tidak takut mati. Baiklah, bunuh mereka semua. Petik 2. Ya, Tuan Muda, kata sekelompok orang ketika mereka mendengar Tuan Muda mereka. Mereka bangkit di udara dan melepaskan kekuatan penyegelan yang kuat atas sisa-sisa sejarah. Pola penyegelan bundar raksasa muncul di langit. Lin Feng mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemeteraian membatasi tubuhnya. Segel, penyempitan naga, teriak seorang kultivator. Seekor naga sale raksasa muncul dan meraung. Menyegel kekuatan juga bisa membunuh orang. Lin Feng bukan satu-satunya yang diserang. Semua orang yang telah memutuskan untuk tinggal di sisa-sisa sejarah diserang dan dikuburkan dengan kekuatan penyegelan. Kekuatan seperti itu bisa sekuat itu.
Mengejutkan, pikir Lin Feng. Dia melepaskan niat pedang, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkan naga penyegel yang saleh. Semakin banyak naga di sekitarnya. Sangat mengesankan ketika begitu banyak orang menyerang pada saat yang sama, dia menyerang seekor naga secara langsung, dan itu meledak seketika. Naga saleh semakin dekat dan lebih dekat ke Lin Feng. Lin Feng marah, dan melepaskan niat pedang saat ia bangkit di udara, menggunakan pedang dewanya. Celah muncul di langit di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mempercepat dan bergerak, mengembunkan kekuatan cepat di pedangnya. Segel itu terdengar seperti logam pecah ketika Lin Feng berhasil menembus energi dan muncul di luar. Dia memeriksa daerah itu dengan kesadaran salehnya dan menyadari bahwa semua pembudidaya kuat diserang seperti dia. Lampu ruang kosong yang menyilaukan telah berubah menjadi naga saleh kuno. Serangan pemeteraian orang-orang itu sangat kuat dan aneh. Aku ingin tahu dari mana mereka berasal. Dia melihat para petani dengan pakaian putih memandangnya. Dia telah berhasil melarikan diri dari serangan penyempitan naga, menarik perhatian mereka. Bab 2428, Kekuatan Siling Akrab, Subscribe Penatua. Pria muda dengan pakaian putih itu tampak geram dan berseru, rantai horizontal surgawi. Dia meletakkan tangannya di ruang kosong naga kuno, dan pembudidaya kuat lainnya bergerak pada saat yang sama. Kekuatan pemeteraian yang kuat melonjak. Lin Feng melihat para pembudidaya yang sudah mengerut oleh rantai naga yang saling menjadi terbatas oleh lapisan rantai yang lain. Semakin banyak lapisan penyegel muncul di sekitar mereka. Lin Feng mengerutkan kening sebagai rantai ruang kosong tak terlihat dan tidak berwujud turun dari langit. Dia bisa merasakan kekuatan mereka juga. Lin Feng bangkit di udara. Dia ingin melarikan diri dari rantai pemeteraian itu, yang mengikutinya dari dekat. Musuh-musuhnya ingin mengerutnya sepenuhnya. 8 Gaj Surga, teriak pemuda itu dengan dingin. Kelompok pembudidaya pakaian putih menyerang pada saat yang sama. Gerbang surga muncul di langit. Lin Feng mengangkat kepalanya saat gerbang penyegel yang aneh mendekat dan mendekat padanya. Tutup, teriak seorang kultivator dengan marah. 8 gerbang turun dari langit. Lambat, teriak Lin Feng. Dia sangat marah. Orang-orang ini menganggap semua orang dan semua yang ada di bawah perhatian mereka. Mereka tidak mengizinkan siapapun untuk melihat dengan mata tamak pada entitas kekuatan asli. Lin Feng melepaskan kekuatan lambat di gerbang 8, dan kekuatan ruang kosong yang menakutkan dan sosoknya menjadi buram. Teknik ruang kosong besar, teriak Lin Feng dengan dingin. Rantai bergeser dari tubuhnya. Dia melompat ke kekosongan ruang kosong dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia muncul kembali di luar 8 gerbang. Sekelompok orang tercengang. Seorang Saint tingkat rendah dapat melarikan diri dari serangan kelompok mereka. Serangan itu sangat kuat. Serangan pemeteraian mereka adalah yang terbaik di dunia. Begitu seseorang disegel, sulit bagi mereka untuk membebaskan diri, terutama sekali mereka terus melepaskan lebih banyak kekuatan pemeteraian. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Lin Feng semakin dekat dan dekat dengan mereka. Dia bergerak sangat cepat. Sekelompok orang tercengang. Orang ini cukup berani, dia berani mendekat kepada mereka. Bukankah dia takut? Lin Feng menunjuk jari pada mereka. Kekuatan kematian neraka muncul. Para pembudidaya yang kuat dalam pakaian putih mulai mendengar hantu dan iblis melolong marah di sekitar mereka. Kekuatan neraka melingkupi mereka, kemudian iblis muncul dan menyatu pada mereka. Itu ilusi. Tetaplah berkepala dingin, teriak pemuda dengan pakaian putih. Semua orang terkejut. Musuh mereka mengendalikan kekuatan asli ilusi, dan dia adalah Saint tingkat rendah, mereka harus berhati-hati. Kekuatan asli ilusi adalah jenis kekuatan asli yang menakutkan. Pada tingkat setinggi itu, satu pemikiran sudah cukup untuk menjebak orang dalam ilusi. Di dalam ilusi, pembudidaya hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka bisa terbunuh dengan mudah. Mereka yang mengendalikan lebih dari sekedar kekuatan asli ilusi bahkan lebih mengerikan. Segel ruang, teriak sekelompok orang dengan dingin. Kekuatan penyegelan mengisi area itu lagi. Mereka menyegel suasana di sekitar mereka. Mereka melihat Lin Feng menyerang kekuatan penyegelan mereka dengan panik, tapi dia tidak berhasil menghancurkannya. Mereka tersenyum dingin. Bersiaplah untuk menyerang dan membunuhnya. Perintah pria muda berpakaian putih. Para pembudidaya dalam pakaian putih mengangguk dan melepaskan lebih banyak kekuatan penyegelan. Buka, mereka membuka kekuatan penyegelan dan berkumpul di Lin Feng. Life Cell, pola penyegelan muncul satu demi satu dan bergerak menuju Lin Feng. Kekuatan hidupnya habis. Dia sekarat. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pria muda berpakaian putih itu tersenyum dingin. Pada saat itu, dia merasakan bahaya, dan wajah mereka menegang. Hati-hati, tutup tubuhmu sendiri. Teriak pemuda dengan pakaian putih. Teman-temannya menyegel tubuh mereka dengan gerbang penyegelan surgawi. Ketika mereka melakukannya, kekuatan destruktif yang luar biasa memenuhi udara, dan tirai pedang Qi muncul. Bagaimana mungkin? Ketika mereka melihat pedang, mereka heran. Mereka yakin mereka telah membunuhnya, bagaimana dia bisa selamat? Ilusi. Mereka tiba-tiba mengerti. Mereka masih dalam ilusi, mereka belum berhasil membebaskan diri sama sekali. Dan sekarang mereka tidak bisa melindungi diri mereka di dalam. Itu adalah masalah dengan ilusi, kamu yakin telah bebas tetapi sebenarnya kamu masih di dalam. Itu adalah bagian paling menakutkan dari ilusi. Mereka menyegel tubuh mereka atau melarikan diri, tetapi mereka sangat lambat.
Serangan musuh mereka sangat cepat, secepat kilat. Pedang langsung memotong Sein, dan jiwanya bubar. Tidak, terdengar jeritan saat Sein lainnya terbunuh. Pedang dewa sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, 2 orang terbunuh. Gerbang penyegelan kuno tiba-tiba muncul dan bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng mundur dan melompat ke ruang kosong. Dia terkejut menyadari bahwa itu adalah semacam roh yang telah dia lihat sejak lama. Sebelum menerobos ke lapisan Huang Qi, pembudidaya banyak menggunakan roh mereka. Ketika mereka menjadi kaisar, roh mereka menyatu bersama dengan darah mereka. Mereka menjadi kekuatan yang melekat, kemampuan, bagian dari tubuh seorang kultivator. Kaisar bisa menggunakan kekuatan darah mereka untuk menggunakan kemampuan yang sama setelah itu. Itulah sebabnya keturunan kultivator yang benar-benar kuat juga memiliki roh yang luar biasa, karena itu adalah bagian dari darah mereka. Itu sebabnya seseorang yang memiliki jiwa pemeteraian yang luar biasa juga memiliki kemampuan pemeteraian yang luar biasa, terutama setelah menjadi seorang kaisar. Kamu ingin mati, teriak pemuda dengan pakaian putih itu dengan marah. Dia baru saja diakui oleh gurunya, banyak orang mengaguminya, dan gurunya telah memberinya entitas kekuatan asli, tetapi menyuruhnya untuk mengambilnya sendiri. Itu sebabnya dia ada di sana. Guru mereka memberitahu mereka bahwa dunia ini kacau, jadi dia mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap melakukan perjalanan dan menjadi terkenal di dunia yang kacau. Namun, mereka baru saja turun gunung, dan sekarang seseorang sudah membunuh mereka. Mereka terbunuh di dunia bawah, itu memalukan. Jika mereka kembali dan memberitahu kelompok mereka bahwa beberapa dari mereka telah terbunuh, sesama murid mereka akan mengolok-olok mereka. Dia melepaskan kekuatan pemeteraian yang besar, dan atmosfer menjadi gelap. Lebih banyak gerbang muncul. Ada gerbang penyegelan di mana-mana. Lin Feng terkesan. Memang, dia sudah melihat gerbang seperti itu sebelumnya, tetapi ini jauh, jauh lebih kuat. Berhenti, teriak seseorang pada saat itu. Lin Feng terkejut, tetapi ruang itu disegel dan dia tidak tahu siapa yang berteriak. Pria muda itu berusaha terlihat seolah-olah dia belum mendengar apa-apa. DC, kamu mengabaikanku. Tanya suara itu. Pria muda dengan pakaian putih itu mengerutkan kening, dan kembali sadar. Kenapa dia ada di sini? Bab 2429, Santo Feng Mo, Subscribe Penatua. Ketika DC mendengar itu, gerbang segel menghilang. Semuanya kembali normal. Murid ke-9 murid, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya DC, tersenyum sedih dan melihat seorang petani lain dengan pakaian putih. Dia tidak senang, sebelum merekrutnya, gurunya sudah memiliki 9 murid langsung, tetapi DC hanya mengagumi 8 murid pertama, karena mereka sangat kuat. Dia tidak menyukai ke-9 karena dia tidak sekuat itu. Dia telah menjadi orang suci tingkat rendah untuk waktu yang lebih singkat daripada dia. Menurut rumor, murid ke-9 telah menjadi murid gurunya hanya karena dia mengenal guru mereka sebelumnya. Kalau tidak, guru mereka tidak akan pernah merekrut orang seperti dia. Karenanya, DC tidak begitu menyukainya. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi murid gurunya, jadi dia harus menghormatinya. Dia tidak sabar untuk bangkit dalam hierarki grup, dan kemudian dia akan melupakan Nin dengan cepat. Datang dan lihatlah, kata pemuda di langit dengan acuh tak acuh. Dia juga belum direkrut oleh gurunya, hanya beberapa lusin tahun. Seseorang telah membawanya ke kelompok misterius dan sangat kuat, dan ia telah diterima sebagai murid dari seorang pembudidaya yang sangat kuat. Dia tidak tahu banyak tentang gurunya dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Dia merasa agak kesepian. Dia juga tahu bahwa DC tidak menyukainya. Tentu saja, dia tidak peduli padanya. Saudara Lin Feng, akhirnya kita bertemu lagi, kata pemuda itu, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tercengang, dia tidak bisa percaya itu matanya. Bocah kecil itu menjadi begitu kuat. Dahulu kala, dia mengerti bahwa bocah kecil itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka sudah lama tidak bertemu, dia tidak pernah mendengar namanya sejak itu. Kali ini, bocah lelaki itu adalah sesama murid dari orang-orang berpakaian putih. Dia juga mengerti bahwa kelompok orang-orang berpengaruh itu luar biasa, dari apa yang dia dengar sejauh ini. Guru mereka bahkan telah menawarkan kepada mereka entitas kekuatan asli itu. Tentu saja, Lin Feng senang untuknya. Kembali pada hari-hari, dia juga cukup kuat. Akhirnya, dia menemukan grup, itu pasti karena kemampuan dan bakat bawaannya. Duan Feng, tersenyum Lin Feng. Pria muda ini adalah Duan Feng, mereka telah bertemu di dunia asal mereka, di Suiyue dulu. Dia dulunya adalah anggota keluarga kekaisaran Suiyue. Ketika DC mendengar mereka, dia heran. Mereka saling kenal. Brother Lin Feng, meskipun aku direkrut oleh guru aku beberapa waktu yang lalu, aku tahu kamu terkenal. Saat itu, aku melihat kamu di pertemuan benua 9 awan, dan aku juga melihat kuil menyerang kamu. Baru-baru ini, aku mendengar kamu aman dan sehat, aku sangat bahagia untuk kamu. Kamu pasti akan menjadi orang suci tingkat tinggi segera. Aku selalu tahu itu, jawab Duan Feng, tersenyum dan mendarat di sebelah Lin Feng. Kerumunan orang dengan pakaian putih benar-benar terpana sekarang. Lin Feng, mereka telah mendengar nama itu sebelumnya. Ini Lin Feng, mereka telah meremehkan orang-orang dari dunia bawah. Lin Feng juga ada di sana. Jadi, sesama murid ke-9 kita adalah salah satu teman Lin Feng. Kesalahpahaman, DC tiba-tiba angkat bicara.
Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, "Kakak Lin, apa yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman, aku minta maaf." Lin Feng melirik DC. Mereka adalah sesama murid Duan Feng, dia tidak bisa bicara banyak. Dia hanya mengangguk, "Ayo lupakan saja sekarang, kalau begitu." "Baiklah, tapi Brother Lin, tempat ini adalah hadiah yang diberikan guruku kepada aku, setidaknya entitas kekuatan asli di dalam. Rekan murid ke-9 aku juga tahu itu. Aku harap kamu tidak akan mencoba dan mencuri hadiah itu," kata DC. Meskipun dia sopan, dia juga tegas. Dia mengatakan pada Lin Feng bahwa dia harus bersikap baik. Dia tidak ingin Lin Feng mencuri entitas kekuatan asli. Duan Feng juga tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. "Gurumu adalah Demon Sealer," kata Lin Feng. Tidak jelas apakah dia bertanya kepada Duan Feng atau DC. "Brother Lin Feng, aku akan bercerita lebih banyak tentang itu," kata Duan Feng. Dia memandang DC dan berkata, "Kamu sudah memiliki hadiah. Bawa yang lain pergi sekarang." Petik 2. DC terkejut, dan tampak tidak senang. Duan Feng tiba-tiba menjadi agak terlalu mendesak. "Tunggu sampai guru cukup menghormati aku akan menunjukkan kepada kamu," pikir DC. Dia baru saja menjadi murid gurunya, dia tidak bisa terlalu menantang. Dia harus menyerahkan waktu ini. "Tidak masalah, sesama murid. Aku pergi. Aku akan pergi dan menemui guru kami untuk berterima kasih padanya. Aku juga akan memberitahunya tentang seperti apa situasi di sini. Kami akan melihat apa yang dia pikirkan. Lintasan antara dunia yang lebih tinggi dan yang lebih rendah terbuka, jadi aku khawatir tempat ini akan menarik perhatian banyak orang. Jadi, kita akan lihat apakah dia ingin mengambil semua entitas kekuatan asli atau tidak," kata DC dengan tenang. Duan Feng menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika kamu suka." "Ayo pergi," DC tersenyum. Dia melambai dan bangkit di udara bersama yang lain, tampak sangat marah. Lin Feng menyaksikan mereka pergi. Duan Feng berkata, "Kakak Lin Feng, mari kita cari tempat untuk bicara." "Baiklah, mari kita menuju ke dinasti Roh Kudus. Mari kita bicara dan bergerak pada saat yang sama," kata Lin Feng, melihat sekeliling. Mereka terbang dengan cepat. "Brother Lin Feng, saat itu, ketika aku berada di Provinsi Bahuang di dunia asal kami, seseorang membawa aku pergi dan banyak mengajar aku. Dia guru aku saat ini," kata Duan Feng memberitahunya. Lin Feng mengangguk dan menunggu. "Awalnya, dia hanya mengajari aku tentang kultivasi. Dia tidak membiarkan aku menjadi muridnya secara resmi, bahkan jika aku sudah menganggapnya sebagai guru aku. Lama setelah itu, aku menjadi orang suci dan dia memutuskan untuk merekrut aku secara resmi. Meskipun aku selalu tahu dia sangat kuat, aku hanya menyadari betapa kuatnya dia ketika aku menjadi muridnya secara resmi." Petik 2. Dunia ini raksasa, ada banyak kelompok kuat. Terlepas dari kuil, ada kelompok tak terlihat, yang misterius dan menjauhkan diri dari dunia. "Aku tidak terkejut," kata Lin Feng. Dia tahu lebih banyak tentang dunia akhir-akhir ini. "Memang, guru aku adalah Feng Mo. Di dunia kecil kami, ia dikenal sebagai pembudidaya legendaris yang bisa menyegel iblis yang sangat kuat, Demon Sealer. Bertahun-tahun yang lalu, dia sangat terkenal. Banyak pembudidaya yang kuat takut padanya di dunia luar. Dia tidak tertarik pada kekuasaan, dan menciptakan dunianya sendiri. Waktu berlalu dan orang-orang jarang mendengar tentang dia di dunia luar. Dia hanya menjadi legenda. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa Feng Mo atau Demon Sealer, hanya penanam tua yang kuat yang mengenalnya." Petik 2. Seperti yang diharapkan, pikir Lin Feng. Kaisar besar, Demon Sealer, terkenal di dunia kecil. Di dunia kecil, mereka mengira kaisar besar sudah sangat kuat. Bagi Feng Mo, seorang kaisar yang hebat adalah serangga kecil mungil. Dia bisa membunuh kaisar besar dengan ujung jarinya. "Apakah gurumu menciptakan dunia kecil kita?" tanya Lin Feng. "Ada area tertutup di Laut Huang. Itu memiliki bentuk yang sama dengan Sui Yue. Menurut legenda, itu diciptakan oleh Demon Sealer." "Iya nih, Sui Yue adalah tanah kelahiran guruku. Sui Yue adalah tempat di mana kita dibesarkan, tetapi suatu kali, itu adalah negara kecil di dunia yang hebat. Guru aku berasal dari sana." Setelah pertempuran besar terjadi di zaman kuno, benua 9 awan menjadi kacau, dan membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan. Sui Yue hancur, dan guruku menciptakan dunia kecil dan menempatkan Sui Yue di sana. Disitulah kami tumbuh dewasa. Guru aku juga pernah tinggal di sana. Akibatnya, ia meninggalkan jejaknya di mana-mana, jawab Duan Feng. Lin Feng menyadari bahwa dia telah menebak dengan benar. Klon Iblis Tree Life Emperor telah disegel oleh Feng Mo. Bagaimana dengan permaisuri Si dan kuburan 9 Netherworlds Emperor? Apa detailnya? Juga, mengapa anggota kota kekaisaran Sui Yue memiliki roh Sealing Guides? Feng Mo tinggal di Sui Yue sebelumnya, menyadari Lin Feng. Dalam hidupnya, ia telah melihat beberapa pembudidaya luar biasa yang memiliki kehidupan biasa di tempat-tempat kecil. Mereka menyembunyikan kultivasi mereka, mereka punya banyak waktu, dan mereka memiliki banyak keluarga. Mungkin itu juga kasus Feng Mo. Jadi keluarga kekaisaran Sui Yue. Keluargamu, para Duan, apakah mereka memiliki darah gurumu? Tanya Lin Feng. Meskipun dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepadaku, aku pikir itulah masalahnya. Tapi dia pasti punya banyak keluarga, dan dia tidak terlalu peduli, kurasa. Dia baru saja menciptakan Sui Yue, sebuah keluarga seperti rumah yang akan dibangunnya.
Jika aku lemah, dia tidak akan peduli pada aku, dan dia tidak akan merekrut aku, jawab Duan Feng. Lin Feng mengangguk. Memang, kultivator semacam itu memiliki perasaan, tetapi hanya sampai batas tertentu. Mereka tidak terlalu peduli dengan anggota keluarga mereka. Duan Feng mungkin memiliki hubungan seperti itu dengan Feng Mo karena mereka memiliki darah yang sama dan dia berbakat. Bab 2430, Negara yang Hilang, Subscribe Penatua. Dinasti Roh Kudus sama dengan sebelumnya. Saat sebelumnya Lin Feng berada di sana, anggota Fire Shrine telah mengirim beberapa orang untuk menyerang Lin Qiongsheng. Untungnya, Lin Feng telah tiba dan berpura-pura menjadi seorang kultivator yang kuat dari kuil keberuntungan. Sekarang, Lin Feng tidak tahu di mana putranya, Lin Qiongsheng, atau apa yang terjadi padanya. Pada saat yang sama, karena status tertentu dari dinasti Roh Kudus, dinasti lain tidak menyukainya. Mereka ingin menghancurkannya, tetapi selama Lin Feng masih hidup, tidak ada yang bisa menghancurkan mereka, termasuk distrik hewan. Ada banyak pembudidaya yang kuat di wilayah ini karena dunia yang lebih rendah dan lebih tinggi sekarang terhubung, tetapi dinasti Roh Kudus sama seperti sebelumnya, itu tidak berubah. Lin Feng terkenal, dan itu mungkin salah satu alasan mengapa orang takut padanya. Lin Feng dan Duan Feng tiba. Kaisar Suci Ling keluar untuk menyambut Lin Feng secara pribadi, karena dia sangat menyukainya. Dia adalah ayah dari Kaisar Suci masa depan mereka. Lin Feng telah mengirimkan darahnya ke keturunan mereka, jadi mereka terhubung sekarang. Lin Feng, banyak pembudidaya yang kuat keluar untuk menyambutnya. Mereka memandangnya dan tidak memperhatikan apapun tentangnya secara khusus, tetapi mereka tidak ragu bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat. Puluhan tahun telah berlalu, itu bukan waktu yang lama, tetapi mereka bisa melihat bahwa Lin Feng telah berubah. Kaisar Suci, jawab Lin Feng, apakah Qiongsheng ada di sini? Kaisar Suci Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu di mana dia. Aku tidak mendengar apapun darinya sejak itu. Dia tidak pernah menghubungi aku. Petik 2. Dia agak terlalu mudah, kata Lin Feng, tersenyum masam. Lin Feng, siapa ini? Tanya Kaisar Suci Ling, menatap Duan Feng. Kinya tampak luar biasa. Teman aku, Duan Feng. Lin Feng, Duan Feng, mari kita masuk ke dalam untuk berbicara, kata Kaisar Suci Ling. Mereka semua memasuki wilayah dinasti. Kaisar Suci Ling, bertahun-tahun telah berlalu. Apakah Kitian Holy Town banyak berubah? Tanya Lin Feng. Tentu saja, ada perubahan besar. Semua dinasti telah berubah. Dinasti Roh Kudus adalah dinasti yang paling sedikit berubah, terutama karena banyak penggarap kuat dari dunia yang lebih tinggi datang ke sini. Ada banyak pertempuran dan seterusnya, perubahan itu normal dan diharapkan. Alasan mengapa tidak banyak hal berubah di sini di dinasti Roh Kudus adalah karena kita setengah terjebak. Petik 2. Setengah macet, tanya Lin Feng. Ya, kamu tahu ada konflik antara dinasti lain dan dinasti Roh Kudus. Mereka tidak ingin kita bangkit. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa diawasi. Mereka hanya tidak berani menyerang kita secara langsung, itu saja, kata Kaisar Suci Ling. Lin Feng mengangguk dan berkata, ini akan berhenti. Kaisar Suci, kirim beberapa orang ke kelompok yang paling kuat dan minta mereka menyampaikan pesan dari aku, beritahu mereka aku ingin semua pemimpin mereka datang ke dinasti Roh Kudus, kata Lin Feng dengan tenang. Meskipun dia terdengar tenang, itu membuat Kaisar Suci Ling dan para penggarap kuat lainnya dari dinasti Roh Kudus bergetar. Gila sekali, apakah semua pemimpin dinasti datang? Kurasa mereka tidak akan datang, jawab Kaisar Suci Ling. Kirimkan saja pesan aku. Jika mereka tidak datang, itu pilihan mereka, kata Lin Feng. Kaisar Suci Ling tersenyum dan mengangguk, baiklah, kita akan lihat apakah mereka datang. Itu keputusan mereka. Petik 2. Hal pertama yang Kaisar Suci Ling ingin lakukan tidak mengejutkan Lin Feng, dia mengorganisir pesta besar untuknya. Tapi Lin Feng tidak menginginkannya, jadi dia berkata, aku baru saja kembali ke tempatku sebelumnya. Kamu bisa membiarkan para pemimpin dinasti lain tetap tinggal di tempat-tempat yang hebat dan menakjubkan itu. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata Kaisar Suci Ling. Dia tahu bagaimana Lin Feng, dia tersenyum saat Lin Feng dan Duan Feng pergi. Lin Feng kembali ke tempat ia dulu berbagi dengan Tang Yuyu, dan mereka menyaksikan matahari terbenam. Duan Feng, di mana gurumu? Tanya Lin Feng karena penasaran. Feng Mo adalah seorang kultivator misterius dan legendaris. Di mana dia membuat grupnya? Tentu saja, jika ini rahasia, kamu tidak perlu memberitahu aku, Lin Feng menambahkan dengan cepat. Tidak apa-apa, itu bukan rahasia untuk semua orang. Aku kira sebagian besar orang suci kuil tahu di mana ia mendirikan sekte. Petik 2. Mengapa aku tidak pernah membaca apapun tentang dia? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti. Karena bahkan jika kamu sudah membaca tentang itu, kamu tidak harus bisa pergi ke sana, jadi menulis tentang itu akan sia-sia, kata Duan Feng sambil tersenyum. Sekte guruku berada di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan, di tempat yang disebut Gunung Tersegel Jejak. Brother Lin Feng, apakah kamu tahu di mana Selet Imprint Mountain berada di pengadilan Kekaisaran Benua Sembilan Awan? Petik 2. Bagaimana aku bisa menebak? Dia menggelengkan kepalanya. Duan Feng menciptakan ketegangan. Negeri yang hilang, Duan Feng menyatakan dengan tenang. Lin Feng tercengang. Negara yang hilang.
Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tentu saja. Sealet Imprint Mountain terletak di Lost Country, bisik Lin Feng. Memang, salah satu dari 7 wilayah terlarang, negeri hilang, kata Duan Feng, tertawa terbahak-bahak ketika melihat wajah Lin Feng yang terperangah. Selain Sealet Imprint Mountain, orang lain tidak bisa pergi ke sana kecuali ada yang memberi mereka petunjuk. Bagaimana kamu pergi ke sana? Tanya Lin Feng. Dia benar-benar ingin tahu sekarang. Negara yang hilang adalah salah satu dari 7 wilayah terlarang, tempat yang terkenal. Menurut legenda, negeri hilang merupakan negara yang luar biasa dengan banyak pembudidaya yang kuat. Dulu ada banyak penanam iblis dan hantu di sana. Suatu hari, mereka menghadapi bencana, para dewa meninggalkan mereka, dan bangsa mereka telah berubah menjadi reruntuhan dan kehancuran. Sekarang banyak pembudidaya yang luar biasa dimeteraikan di sana, dan banyak orang telah mati di sana. Tentu saja, itu adalah legenda, yang tidak membuktikan apa-apa, dan masuk ke dalam bisa mematikan. Hanya sedikit orang yang berani pergi ke sana. Namun sekarang Duan Feng mengatakan kepada Lin Feng bahwa Sealet Imprint Mountain berada di negara yang hilang. Kami memiliki cara khusus untuk menghindari bahaya, kami bisa langsung pergi ke sekte. Sekte berada di area tertutup. Itu bukan benar-benar gunung, itu adalah dunia yang diciptakan oleh guruku. Petik 2. Aku melihat, aku ingin tahu, aku berharap bisa bertemu dengan gurumu, gumam Lin Feng. Aku akan membawamu ke sana sebentar. Meskipun dunianya tidak bisa sebesar benua 9 awan, masih menakjubkan di sana. Petik 2. Gurumu tidak mengizinkan orang untuk datang dan pergi seperti yang mereka inginkan, kan? Lin Feng tersenyum. Benar, kebanyakan orang tidak tahu tentang dunia, hanya beberapa orang yang berlatih di Sealet Imprint Mountain yang tahu dan bisa pergi ke sana. Kamu hanya bisa pergi dengan otorisasi sebelumnya. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Di luar dinasti Roh Kudus, ki yang luar biasa memenuhi udara. Sekelompok pembudidaya yang kuat tiba dan memasuki dinasti Roh Kudus. Salah satu penjaga menghentikan mereka dan tersenyum, tolong berhenti di sini. Apakah ini lelucon? Dinasti Roh Kudus mengundang kami, dan beginilah cara kamu memperlakukan tamu kamu. Suruh Kaisar Suci Ling datang ke sini. Teriak pemimpin kelompok itu dengan dingin. Jangan menghalangi Kaisar Suci Tianqi masuk. Teriak sebuah suara di kejauhan. Para penjaga tiba-tiba mengerti, orang-orang ini berasal dari dinasti Tianqi, dan Kaisar Suci Ling keluar secara pribadi untuk menyambut mereka. Kaisar Suci Ling, aku percaya kamu telah melakukan dengan baik sejak terakhir kali kita bertemu, kata Kaisar Suci Tianqi, memasuki wilayah dinasti Roh Kudus. Aku baik-baik saja, dan penjaga, jangan menghentikan siapapun yang datang ke sini. Banyak pemimpin dinasti datang untuk mengunjungi kami. Sambut mereka dengan hangat, kata Kaisar Suci Ling. Ya, Tuan, Kaisar Suci. Jawab penjaga. Mereka memikirkan Lin Feng, dia telah kembali dan sekarang sesuatu yang besar akan terjadi. Dia telah mengundang semua pemimpin dinasti di sini. Di mana Lin Feng? Tanya Kaisar Suci Tianqi. Dia tiba di aula besar di mana jamuan telah disiapkan. Ia di sini. Dia akan segera datang, kurasa. Kaisar Suci Ling tersenyum. Dia yakin Lin Feng tahu apa yang sedang terjadi. Kami datang karena dia mengundang kami, mengapa dia tidak ada di sini? Apa artinya itu? Tanya Kaisar Suci Tianqi. Dia terdengar tidak senang. Kamu bisa bertanya padanya kapan dia tiba, Kaisar Suci Ling tersenyum. Lin Feng bisa mengurus semuanya. Semakin banyak orang tiba di luar. Semua pemimpin datang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.